polemikus yang dua polemikus ini, Ripa dan juga Juma, yang menjadi andalan kaum polemikus muslim yang selalu bertakiyah, memaksakan ayat, tidak mengerti konteks ayat, lagi-lagi berhadapan dengan pendebat Kristen. Seperti biasa, kalau debat mereka bertakiyah, lompat sana lompat sini seperti kutu loncat. Kita saksikan videonya, meskipun menarik, namun ada hal lucu dan sedikit konyol yang membumbui perdebatan ini. Mari kita saksikan Ripa dengan temannya Juma, dan dua apologet Kristen siap melayani mereka. Kita saksikan video perdebatan ini dan salam Maranatha. Ya, gimana mau aku? Iyalah abang aku. Karena jangan orang-orang sembarangan. Nah, kalau abang aku naik, syukur aku deh, aku ya. Ya. Sini ya. Makhluk ada di dalamnya ditumpas. Kecoa yang nggak salah pun ditumpas karena itu makhluk, ya kan? Apalagi nih, keledai pun dimatikan itu, dihantam semua. Kalau ada di situ yang pelihara babi, dimusnahkan itu. Ya berangkat dulu lah, ini nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi, waalaikumsalam. Jadi gini ya, kalau temanya Bang Zuma adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi aku udah bawa dalil bahwa memang kami umat Islam ini bangga diajarkan untuk kuat. Tidak diajarkan untuk loyo, lemah, letih, lesu menghadapi orang yang memusuhi. Kalau ada yang masuk ke rumah keluargaku, menghajar keluargaku, aku yang perempuan ini akan datang pakai sapu, ku hajar mereka balik. Kenapa? Nggak mungkin ku biarkan anakku dia papain orang. Ini dia kasih, karena kasih kepada orang yang tepat dan memusuhi orang yang tepat pula. Bukan malah mengasihi para penjahat, menyampaikan malaikat-malaikat ke dalam neraka. Malaikat yang jahat tidak dibiarkan bertobat, tapi manusia jahat dibiarkan bertobat. Itu ajaran Kristen. Bahkan dalam iman kalian, ya mohon maaf teman-teman, tidak semua juga manusia itu masuk surga walaupun Yesus sudah mati di tiang salib. Buktinya penghujat Roh Kudus masuk neraka, yang berkata jahil masuk neraka. Mana keselamatan dari Yesus? Tidak ada Yesus datang mendobrak neraka menyelamatkan kalian. Kata kalian Yesus pernah bangkit dari ketiga lalu masuk ke alam roh. Siapa yang diselamatkan Yesus dalam roh itu? Kutanya sama kalian. Kutanya sama kalian, Tuhan Bani Israel aja yang tidak pernah yang bahkan mengajarkan berperang, nggak perlu membiarkan Henok itu nggak perlu mati dulu diangkat ke surga. Jadi kalau kalian bicara tentang rahmatan lil alamin, tunjukkan aja lah bukti-bukti bahwa Yesus itu memang rahmatan lil alamin. Dia aja nggak pernah keluar dari Yerusalem. Mana itu rahmatan lil alamin? Sementara Rasulullah SAW mensiarkan agama Islam, dan coba implementasinya mana? Kalian diperangi nggak di Indonesia? Kalian berkuar-kuar aja hidup kalian sampai sekarang. Bikin aja aman-aman aja. Ini bukan PM, ini kan kenyataan. Ya. Tapi bagaimana di dunia yang mayoritasnya Kristen, bagaimana umat Islam hidup di sana? Kalian kan bisa baca berita. Kita tunjukkan data boleh kalau kalian mau data. Jadi kalau kita bicara ajaran, tunjukkan ajaran kalian, ajaran kasih. Ya, beda kali memang Tuhan Bani Israel dengan Tuhannya kalian di PB. Karena Tuhan Bani Israel mengajarkan untuk memerangi, Tuhannya Yesus mengajarkan untuk tampar pipi kiri, kasih kanan. Makanya agak lain. Waktunya habis. Jadi karena udah tambah peserta, bentar Kak Bu Buti, udah tambah peserta, saya kan mengubah timernya jadi 6 menit dibagi 2, nanti kalian pandai-pandai aja bergantian ya antara kalian berdua gitu ya. Sekarang giliran dari Kristen, nanti Bu Uti sama bagaimana sih Pak, orang banyak yang mau saya bahas, kalau tambah itu nanti kan beda pemikiran. Entar ya dulu kan, lah barang berapa ini ya. Intinya kan tambah lagi beda lagi. Menyimak. Bukan, maksudnya maunya buy one aja ini. Iya, ya kan kita berjalan. Si hari kesempatan Tante, dia juga pengen ngomong. Biar aja Ken dilanjut sama Bu Uti sama Ripa, siap mereka nanti baru saya sama Juma. Baru mau saya siapkan jawabannya, nanti kalau bagi dua ya enggak. Gini aja. Langsung aja dua-dua. Iya, gini aja. Ya, sebentar Pak, kasihlah barang-barang 2 putaran lagi, 2 atau 3 putaran lagi. Bu Uti kasih 2 menit.
Enggak, Kasih Bu Uti ini. berapa menit santai gitu. ngomonglah dulu nggak apa-apa. Aku kan mau OTW kerja nih. Nah aku kan OTW kerja otomatis aku diam dulu beberapa waktu. Nah Bang Zuma, tapi aku tetap di sini. Nanti kalau tante ngomong aku juga ngomong. Jadi kita dua-dua. Nah aku jalan dulu nih ya kan. Abang Oke, lanjut ini dulu, ya. 2 putaran lagi apa 1 putaran lagi? 5 putaran lagi kalau perlu sampai subuh kita. Enggak, biar ikutan juga orang Bang Juma sama si Hale gitu loh Ya, nggak maksudnya. apa-apa. Habis ini Bang Zuma masuk langsung setelah aku nih. Masuk Bang Zuma langsung. Soalnya aku sambil Iya, jalan kerja. kalau Riba kan setuju-setuju aja. Sekarang Bu Uti nggak mau masuk si Hale. Kan nggak percaya dia Bukan sama nggak si Halim. mau, ini saya mau jawab dulu. Kan ini harus dijawab. Nanti kalau nggak jawab, nggak. Kasih dulu 2 putaran supaya clear yang saya mau sampaikan gitu loh. Oke, Baru. silakan Bu Uti, jangan marah. Ya, 2 kali lagi ya. Nah, tadi kan Riva mengatakan, apakah ada ya ayat-ayat seperti di dalam Samuel 6 ayat 8? Ada banyak juga di Al-Quran, ya kan? Di dalam At-Taubah 5, ya, At-Taubah 5. Apabila habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikun itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah ya, dan kepunglah mereka, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan bagi mereka untuk berjalan. Nah ini ya, jadi yang bisa hidup, ya kan, yang bisa hidup adalah orang-orang yang menerima Muhammad sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhan, ya. Nah tetapi kan di dalam 2 Samuel 6 itu beda konteks, ya. 2 Samuel 6 ayat 8 itu bukan memaksakan orang-orang untuk menerima Elohim sebagai Tuhannya. Ini bukan perang agama, bukan siar agama, bukan memaksakan kehendak gitu kan. Ini konteksnya adalah Elohim justru menghukum orang-orang berdosa itu, ya. Pada masa di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya hukum penumpasan. Yang ditumpas itu adalah para penyembah berhala, ya kan. Nah dia menyuruh ya Daud dan semuanya itu ya untuk pergi berperang, tetapi jelas Alkitab mengatakan yang berperang itu adalah Elohim sendiri, ya. Mereka maju tetapi yang pegang kendali adalah Elohim sendiri untuk menumpas bangsa itu. Dan di dalam Perjanjian Lama itu adalah gambaran Elohim yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Itu yang harus Anda ketahui. Karena Alkitab itu ya di dalam bukunya yang setebal itu mengandung satu perjalanan sejarah, dan di dalamnya terdapat inti-inti pengajaran. Di dalam Perjanjian Lama jelas Elohim itu dia tidak tedeng aling-aling dengan penyembahan berhala, ya. Tidak sama sekali dia membebaskan orang yang berdosa dari hukuman. Itu yang harus Anda ketahui, ya. Nah, tetapi di dalam Al-Qur'an ya ketika dikatakan gini ya, apabila habis bulan haram itu bunuhlah orang-orang musyrikun itu. Nah, masalahnya di dalam Maryam 83 yang menyuruh orang yang membuat orang menjadi kafir, ya. Sesungguhnya Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh, ya. Bahkan saya baca di dalam Al-Qur'an Allah telah menetapkan barang siapa yang harus disesatkan. Nah, ketika disesatkan, ya kan, dia telah menetapkan siapa yang ingin dia sesatkan, lalu ketika dia sesatkan, dia mengazabnya, ya kan? Di dalam Yunus 10 ayat 96 itu, sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhan tidaklah akan beriman meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Anda mengatakan ini yang rahmatan lil alamin, sedangkan Alkitab kami jelas mengatakan di dalam Perjanjian Lama, ya, sejauh timur dari barat, ya, demikian juga telah diampuni segala dosa-dosa kita, gitu kan, ya. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, ya. Justru Yesus juga mengatakan aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa, ya. Jadi yang dibilang rahmatan lil alamin itu ya jelas di tempat kami, karena berkasih sayang itu tidak hanya untuk orang yang seakidah lalu membenci orang yang tidak menyembah dia, ya, bahkan yang membuat orang tidak menyembah dia. Ya Allah menghasung setan-setan untuk membuatnya. Lalu janganlah kamu tunggu-tunggu untuk memberikan azab kepada mereka, katanya gitu. Nah, bagaimana itu? Bisakah Anda menjawab saya? Di mana letak rahmatan lil alaminnya, gitu loh, ya? Itu harus Anda jawab, ya. Satu lagi nih ya, ya, sebentar saya baca lagi ayatnya. Ya, dikatakan di situ, ya, di dalam An-Nahl 73. Baca ayat. Waktunya habis. Ya,
Ya, waktunya habis ya. Ya, Ya silakan. mungkin Kak Ripa atau Bang Juma. Ya, Rifanya udah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda hamba pilihan Allah. Anda Oke, baik. Begini Bang Juma, tadi temanya kan ini ajaran yang mana antara Muslim dan Kristen yang rahmatan lil alamin. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi gini, kalau rahmatan lil alamin kan jelas ayatnya adanya di Al-Qur'an kan gitu, dan tidak ditemukan di dalam kitab saudara sebagai rahmat lil alamin. Nah, di dalam Al-Qur'an diterangkan banyak dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk berkasih sayang. Contoh di dalam surah Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan membinasakan apa yang mereka kuasai. Ketika kemudian bercerita tentang peperangan, memang di Islam itu sangat terang. Nabi yang sama seperti Musa itu melakukan peperangan. Jadi kalau Ibu Uti mengambil data-data dalam Al-Quran, bunuhlah, pancunglah, ya itu ayat-ayat perang. Ayat di mana perang, kalau Ibu mau menyandingkan itu silakan Anda lihat di dalam perjanjian baru lama. Bagaimana perintah Tuhan, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Dan itu kan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Araf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa ta'ama. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Ini perintahnya ini. Kalau kerusakan di bumi berarti nggak boleh mengganggu siapapun. Ya, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini makanya Islam itu tidak pernah membuat kerusakan, tidak pernah melakukan kemudian negara yang aman, negara yang tentram dimusuhi atau diperangi, itu nggak ada di Islam. Saya mempraktekkan memerangi negara-negara wilayah-wilayah yang aman itu ya hanya orang-orang yang notabene-nya KTP-nya sama dengan Bu Uti. Nah, coba kita lihat kalau mengenai perang ya, kita ambil contoh misalnya Bu Uti. Di dalam agama Islam memang ada data peperangan. Tapi kalau kemudian tidak ada perang, tidak ada perintah membunuh, nggak boleh. Begitu juga di perjanjian lama, ada ayat-ayat perang itu. Cuman permasalahannya ada sedikit data di dalam kitab Ibu yang Anda ambil dalam 2 Raja-Raja 2. Nomor 23 sampai 25. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Ini anak-anak kecil, Bu. Lalu menghina atau mencemooh Elisa serta berseru kepadanya, naiklah botak. Hanya karena dikatakan botak saja, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Nama Tuhannya siapa ini? Nama Tuhannya Israel. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Ini bukti, tidak ada data, tidak ada keributan, tidak ada apa-apa. Hanya berkata botak, mereka habis 42 orang anak kecil yang belum tahu apa-apa, habis mati dicabik-cabik oleh binatang buas atas nama Tuhan. Yod-He-Vav-He. Dan konon iman orang Kristen, Yod-He-Vav-He itu adalah Yesus. Berarti Yesus memerintahkan binatang buas untuk membunuh anak-anak kecil hanya karena berkata botak. Naiklah botak, pembunuhan pun terjadi, pendarahan 42 anak-anak terbunuh oleh Yesus. Demikian. Oke, waktunya habis. Silakan, Bu Uti. Ini kata di Sihale kemana? Ya, ini sebentar ya. Saya nggak bisa
Oke teman-teman yang di bawah, host minta sudi untuk sekiranya tap-tap layar ya, tembusin 100k biar FYP roomnya. Halo? Kirimkan dulu si Ali kuota, Ken. Oh habis kuota dia ya. Kita tunggu kira-kira 5 menit lagi Bang Hale, nanti kita gantikan. Kita lanjut Tante Uti, aku diam. Nanti Hale naik baru aku ikut ngomong. Ya oke. Silakan Ya, Tante. jadi Rifa, jadi Pak Juma ini ngawur ya, dia bilang yang membunuh itu Yesus membunuh 40 siapa katanya, apa hubungannya dengan Yesus ya? Saya belum baca ayatnya ya, tapi itu pasti ada konteksnya karena orang Kristen itu punya ayat yang kontekstual, jadi pasti ada konteksnya yang melatar belakangi di belakang itu, ya kan? Nah, lalu Anda mengatakan bahwa menyuruh membunuh itu hanyalah berlaku dalam untuk perang. Nah, sekarang begini pertanyaan saya, kalau itu berlaku untuk perang, ya kan? Bagaimana dengan ayat yang saya baca ya, hadis yang saya baca ya, tadi saya udah saya lipetin, kenapa enggak ya? Hadis yang saya baca ya, dikatakan ini, sebentar saya buka ya. Nah, saya buka. Aduh. Saya mau naik itu, Ken. Tapi terserahmu lah. Ya, sebentar. Dihentikan dulu dong, dihentikan. Di dalam Sahih Muslim. Loh, mana dia tadi yang kubuka? Ya, sebentar. Ya, membunuh Sahih Muslim 1955 ya. Dari Sajadah bin Aus berkata, gitu ya. Bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu apabila kalian membunuh. Nah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, satu ya. Perintah membunuh harus dengan cara yang baik. Pertanyaan saya, nih ada lagi. Di dalam, kalau ini di Quran, ya kan? QS 17 ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bang kakak, kawan-kawan semua. Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, ya kan? Nah, ini artinya apa? Artinya kalau saya lihat secara literatur, membunuh itu boleh asal ada persyaratan untuk membunuh, gitu kan? Nah, ini ya ada persyaratan untuk membunuh. Nah, ketika Anda tadi mengatakan bahwa itu ada di dalam peperangan, nah ini saya baca ya. Tetapi ada di dalam hadis saya baca ya, bahwa di luar peperangan pun ya Nabi Muhammad telah mengindikasikan orang-orang yang tidak layak untuk diserang adalah orang-orang yang masih bersama dengan kita, gitu kan? Ya, nih ya, ini lagi ya, saya baca nih ya. Di dalam Sahih Muslim 2599 dari Abu Hurairah berkata, dikatakan wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik, ya. Jadi untuk kebinasaan, beliau berkata, sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat, kata Nabi ya. Tetapi di dalam Al-Quran ini kontradiksi. Al-Maidah 46, orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat ya, sebab bukan apa yang telah mereka katakan itu ya, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Jadi Allah melaknat, sedangkan dia mengatakan dia bukan pelaknat. Nah, kontradiksi kan? Nah, satu lagi saya buka tadi ya. Tadi ketika dikatakan Allah tidak memberi rezeki lagi ya. An-Nahl 16 ayat 73, dan mereka menyembah selain Allah suatu yang sama sekali tidak memberikan rezeki kepada mereka, dan langit dan bumi tidak akan sanggup berbuat apapun. Ya, jadi kontradiksi Pak ya. Ya, Allah tidak memberi rezeki, Allah melaknat, berbuat baik hanya kepada orang yang seakidah. Dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ya orang-orang yang layak yang tidak layak untuk diserang hanyalah orang-orang yang mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan Allah adalah Rasulnya. Itu dia Pak. Oke, waktunya habis Bu Uti.
sampai sekarang tadi kita ayatnya masih berapa? Dua raja-raja berapa tuh yang memberikan botak-botak aku lupa ya. waktu kepada si Hale, kalau masih ada dia kita kasih lagi Pahale ya? 5 menit. Pahale itu ya Pak? Pahale. Ya. Ini kan sama Jaya aja. Jaya ada itu. Si Hale Ayo mungkin nggak ada silakan kuota dia. Bang Juma atau Ripah. Bang Juma. Oke, Aku baik. udah lapar banget, aku harus diisi nih. Jadi Ibu Uti, yang Ibu ambil itu data-data yang sudah akurat dalam Islam. Ibu malah kemudian mengatakan di Islam itu ada aturan. Membunuh pun ada aturannya di Islam itu, Bu. Sementara di kitab yang Ibu gunakan, 1 Samuel 15 nomor 3, coba. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semuanya. Kalau di Islam ada nggak data seperti ini, Bu? Tunjukkan aja kepada saya. Yang seimbang dengan ini. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun yang menyusui, lembu, domba, unta maupun keledai. Bunuh semua. Ini binatang-binatang salahnya apa coba? Diperintahkan untuk dibantai dan tidak belas kasihan. Di Islam Ibu sendiri setelah membaca, ya, jangan kau bunuh. Kalaupun membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Jangan dianiaya dulu. Ketika mau dibunuh, seketika dibunuh. Jangan disiksa. Itu di Islam. Kalau ini enggak. Jangan ada belas kasihan kepadanya. Ini dalil, Bu, ya. Ini dalil. Belum lagi PR Ibu tadi, 2 raja-raja. Apa salahnya kemudian orang anak kecil yang belum tahu apa-apa mengatai orang botak. Naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat anak-anak ini, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Ibu mengatakan Tuhan ini bukan Yesus. Ibu sudah nyangkal kalau Yesus itu Tuhan dari sejak dulu. Baru Tuhan ternyata di abad pertama gitu. Bukannya di iman Ibu, Yesus itu adalah Tuhan yang awal dan akhir. Berarti yang melakukan pembunuhan dengan menggunakan beruang hutan kepada 42 anak-anak ini, itu bukan Yesus. Apa seperti itu, Ibu? Ini anak-anak tidak punya salah loh. Cuman mengatakan, naiklah botak, naiklah botak. Dikutuk dia dengan nama Tuhan. Tuhan mengaminkan. Apa buktinya? Keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik mereka. Mereka 42 orang anak, tidak tahu apa-apa. Nah, Ibu mau menjajakan ajaran rahmatan lil alamin, ayatnya nggak ada di kitab Ibu. Yang ada rahmatan lil alamin itu adanya di Islam. Nah, sekarang kalau kita melihat, Bu, ya, di dalam 1 Samuel, Bu, yang saya katakan tadi, jangan ada belas kasihan kepadanya. Ini harus ditaati atau gimana ini ceritanya? Itu kan perintah. Nah, kalau kita melihat yang lebih sadis lagi, Yesaya 14 nomor 21. Carikan saya data di Islam, di hadits ataupun di mana yang Ibu bisa fitnahkan ke kami, ayat yang sama seperti ini. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, dalam bahasa Ibrani matbeach. Matbeach itu artinya tempat pembunuhan. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka. Nenek moyang yang salah, anak-anaknya yang dibantai. Ini apa ini? Ajaran apa ini, Bu, nama ini? Ini perintahnya siapa ini? Perintahnya Tuhan Ibu. Namanya Tuhan Yesus. Tapi waktu itu belum dinamai Yesus. Karena kenapa? Maria belum melahirkannya jadi manusia. Jadi agama rahmat apa yang Ibu ingin jajakan? Untung ada ajaran agama Islam, Bu. Kalau tidak ada, maka penjajahan terus akan berlanjut. Berlanjut dan berlanjut. Kenapa? Karena apa yang dipraktekkan oleh Belanda, itu adalah instrumen yang sangat kuat dan kental di dalam kitabnya mereka. Apa itu? Ulangan 20 nomor 10 sampai nomor 18. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawan mereka, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian, maka jadikanlah mereka sebagai budakmu. Jadikanlah mereka melakukan pekerjaan rodi untukmu. Itu kalau berdamai. Berdamai aja diperintahkan untuk jadikan budak. Ini sudah berdamai. Berdamai dijadikan budak. Ini ajaran apa ini, Bu? Ini dalil kitab. Ini perintah siapa? Yesus.
Kalau Anda mengikuti alur doktrin bahwa Tuhan Anda Yesus, satu-satunya Tuhan adalah Yesus, maka yang memerintahkan melakukan perbudakan dan pembantaian siapa tuh? Yesus, Bu. Yesus. Jadi ajaran kasih itu entah dari mana datangnya. Ya, demikian sementara. Oke, terima kasih Bang Jo. Sebelum dilanjut, saya sapa dulu Jaya Abadi Monitor. Selamat pagi, Ken. Selamat pagi. Gimana? Tadi udah tahu apa tema kita? Oke, saya lanjutkan ya. Saya tanggapin komentar Bapak tahu tema kita apa? Saya tahu. Ya, silakan disebut temanya, Pak. Tentang Tuhan, tentang ajaran untuk sebagai rahmat alam semesta. Oke, silakan Pak Jaya. Oke, terima kasih Ken. Jadi begini Saudara Juma, Yod-Heh-Vav-He menginginkan kekudusan yang benar-benar kekudusan. Sehingga yang tidak berkenan di hadapannya layak dilenyapkan. Ya, tanpa terkecuali. Nah, tertulis di kitab Juma, ya, tertulis di kitab Bang Juma, hanya beda nama. Israel menyebut Yod-Heh-Vav-He, di Bang Juma nyebut Allah. Dan itu memperkenalkan diri kepada Musa, bukan kepada Baginda Muhammad. Apakah Anda akan menolak Yod-Heh-Vav-He dengan demikian? Ya? Ya. Ya, sebentar Pak Jaya, bolehkah saya ngelanjutin soalnya nih kan kita belum selesai Pak Ken. Enggak, masalahnya kan kita nih H2H, belum selesai Pak. Jadi apa yang ingin saya jawab enggak terjawab. Oke, ya, nanti waktu saya habis. Oke. Bentar Pak, habis inilah. Iya. Harus ada persetujuan dulu supaya. Silakan lanjutkan sampai Buti. Saudara Ken, saudara. Iya, masalahnya bukan apa-apa, kan saya mau menjawab. Banyak penasaran, saya harus menjawab Pak. Jangan diseling dulu Pak. Itu jadi kemana-mana jadi. Ya memang Pak Jaya Abadi iya menjawab bukan kesalahan menjawab bukan, tapi apa poinnya nggak dapat. Saya pengen menyampaikan poin saya. Ayolah Tante, kasihan loh dia udah jauh-jauh naik ke sini loh. Iya di sini lah ganti harus ada persetujuan dulu kalau saya bilang udah. Si Ken ya, kan jadi masalah. Gitu. Jod kok tentu. Ya, jadi saya mau baca dulu ya. Udah silakan Bu. Itulah Buti. Itulah Buti rahmat lil alamin. Pak Ken, jangan diseling-seling dulu ya, karena ini kita fokus, bukan masalah yang lain, bukan fokus. Jadi saya menjawab apa yang mau diinikan gitu loh. Iya, maksudnya begini loh Bu Uti, bentar dulu. Kan Bu Uti bukan hanya ini seorang saya mau bawa. Sabar dulu, sabar, dengarkan dulu aku ngomong. Kan ini kan kalian ada 2 lawan 2. Nanti Bu Uti 4 menit, Bang Jaya 4 menit, Uniripa 4 menit, ya, Bang Juma 4 menit. Ya. Begitu loh Ibu. Ya udah silakan lah ya Bu. Ya sudah, 2 lawan 2, nanti Rifa naik ya. Ya, jadi gini. Tadi kan Pak Juma kan mengatakan itu semuanya dalam perang gitu kan. Lalu Pak Juma mengakui ya bahwa memang membunuh boleh ya kan, harus ada, tapi ada ininya, ada alasannya. Ya, tetapi Alkitab ya saya mengatakan Alkitab telah mengatakan bahwa itu nggak boleh. Ya, jangan membunuh, titik. Ya, bukan membunuh dengan cara yang benar, membunuh dengan cara yang licik, membunuh dengan ada alasannya, bahkan bunuh diri menghapus dosa. Nggak begitu, ya kan? Karena Alkitab jelas mengatakan seperti itu. Lalu Pak Juma tadi memfitnah, karena di dalam Elia yang menghukum orang-orang yang menghina dia itu, Bapak bilang itu adalah Yesus. Nah, dari sini saja Bapak nggak tahu kronologis cerita. Dan Elisa, tadi kan Bu, sudah Elisa, bilang di dalam bukan Elia, ya, Elisa. Belajar lagi ya. Ya, Elisa. Ya, dan Bapak sendiri nggak tahu gitu kan. Bapak nggak ngerti ya, di dalam Alkitab kami yang setebal itu adalah kronologis perjalanan sosialisasi memperkenalkan Yesus. Yang Bapak bawa-bawa tentang Elohim yang membunuh, Elohim yang menumpas itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan di era Perjanjian Lama kan tadi saya udah bilang, memang Elohim di dalam Nahum 1 Bapak baca, dia tidak sekali-kali melepaskan orang dari hukuman dosa, tidak pernah melepaskan itu ya. Oleh sebab itu yang perlu Bapak ketahui, belakangan ya akhirnya itu kan sosialisasi Pak ya. Elohim sama sekali tidak pernah
bertoleransi dengan dosa, dan para penyembah berhala itu bahkan dipandang sebagai kena. Uang seharusnya tidak diam, uang harus bekerja. Mulai trading dengan All-in Trade, buka transaksi dengan najisan dan aib yang luar biasa di mata Elohim. Oleh sebab itu dia menghukum dosa, ya kan? Dia menghukum orang-orang penyembah berhala itu. Tetapi dia mengatakan juga, di balik orang-orang yang harus dihukum itu, ya, semuanya sudah berdosa. Itu artinya adalah dia sebetulnya harus menumpas semua orang yang berbuat dosa itu, ya. Tetapi kan jelas dikatakan dia tidak mau sebetulnya orang yang harus dia hukum itu, tetapi dia tidak mau bahwa orang yang dia hukum itu harus dihukum karena dia mengasihi seluruh isi dunia ini. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yesaya yang Bapak salah comot semua itu, ya kan? Jelas dikatakan dia menghukum dosa dengan dirinya sendiri dengan mengutus seorang anak. Seorang anak akan diberikan, ya, itu Pak, ya. Dan di dalam era Yesus Kristus itu akhirnya menunjukkan inilah klimaks dari semua pengajaran yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu. Ini klimaksnya, Allah itu kasih, tetapi dia menghukum dosa. Dan yang Bapak comot-comot itu adalah sejarah di mana Allah itu sedang menghukum dosa. Ini kan nggak nyambung Pak, ya. Nah, lalu di dalam Muslim 4353 ya Bapak mengatakan semuanya itu adalah dalam masa perang, ya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beberapa orang dari kabilah Uraina berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Setiba di Madinah, mereka sakit akibat udara Madinah yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Rasulullah bersabda kepada mereka, "Jika kalian mau, datanglah ke unta-unta zakat, lalu minumlah air susu dan kencingnya." Kemudian mereka melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sehingga sehat kembali. Beberapa saat kemudian mereka menyerang dan membunuh para penggembala unta itu. Mereka murtad dari agama Islam. Tidak hanya itu, mereka juga merampas unta-unta Rasulullah. Peristiwa itu pun sampai kepada Nabi. Beliau segera memerintahkan untuk mengejar mereka. Setelah berada di hadapannya, beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong, serta mata mereka dicongkil. Setelah itu mereka dibiarkan di bawah terik matahari yang panas sampai mereka meninggal. Ini bukan dalam konteks perang, Pak, ya. Jadi Bapak bohong banget, ya. Bapak tunjukkan kepada saya mana yang rahmatan lil alamin ketika berkasih sayang hanya kepada orang-orang yang seiman, ya kan? Lalu Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa yang layak diserang itu hanyalah orang, ya udah kalau itu, ya. Monitor lagi Pak Haleluya. Ya, cek. Oke, aman. Silakan Bang Juma, Bang. Beli kuota dia. Akulah, kan udah masuk tuh, haleluya. Ya. Udah beli kuota, udah dikirimin si Ken. Oke. Jadi gini. Oh, dikirimin si Ken? Enggak ya, aku pikir kau kirimi. Ya. Jadi gini, kita kan tema kita rahmatan lil alamin. Tahu kan, Bang Zuma udah bilang tadi, ayat itu hanya ada dalam Al-Quran. Nah, tadi Bang Zuma sudah tunjukkan sama aku juga, Tuhan dalam perjanjian lama, itu tidak ada rahmatan lil alaminnya. Bahkan membunuhi anak-anak kecil yang mengatakan botak. Nah, itu kan jelas itu. Lalu kata Tante Uti, Bang Zuma fitnah. Pertanyaannya kemudian menjadi konsekuensi logis Tante Uti adalah mau mengatakan, Tuhannya perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru itu, Tuhan yang berbeda kah? Atau ini ada beberapa ya, silakan nanti bantah aja. Satu, Tuhannya berbeda. Kedua, Tuhannya memiliki kepribadian ganda. Tiga, Tuhannya bertobat. Kenapa? Kan beda itu, cobalah perhatikan. Ada nggak di PB Tuhannya membunuhi orang yang nggak ada, kasihi. Di PL gimana? Dia membunuh, berperang. Bahkan ya nih, ada satu ayat yang agak cukup lumayan, agak ngeri-ngeri sedap juga nih aku baca nih. Nah nih. Ini tentang ini nih ya, aku kasihan sama Onan ini loh. Nah, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh. Lalu berkata Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang punya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Ini maninya si Onan, kok Tuhan marah gitu loh. Karena nggak mau memberikan keturunan kepada Yehuda. Ini kan benarlah si Onan ini. Nanti kalau dia punya anak dari si itu, dari si istri si Tamar itu, nanti bukan anak dia, tapi anaknya si dia nggak mau lah dia yang buat. Nih coba baca tuh. Baca lagi. Lalu Onan berkatalah Yehuda pada Onan, hampirilah istri kakakmu.
nggak mau dia menghampiri bini kakaknya, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan gitu, tahu bahwa bukan ia yang punya keturunan nanti. Tahu nggak maksudnya ini? Dia udah capek bikin anak sama si Tamar, tapi anak itu nggak bisa disebut anak si Onan, disebut sebagai anak si Er. Mana mau lah dia, coba kau Ken, mau nggak kau kayak gitu? Kau yang capek buat anak, tiba-tiba anaknya jadi anak haleluya, ya nggak mungkin lah, capek lah dia. Dibuangnya lah maninya, mani dia juga kan. Nah, kok dibunuh sama Tuhan gitu loh. Kok kayak gitu Tuhan kalian, katanya rahmatan lil alamin. Iya kan? Dalam Islam kayak gitu nggak ada kayak gitu-gitu. Ya ampun, cobalah ada nggak dalil di Al-Qur'an kayak gitu-gitu? Nggak ada. Jadi sudah terbukti, bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah masuknya ke Indonesia ini bukan dengan memerangi. Yang kedua, tidak ada inkuisisi bertahun ribuan tahun dilakukan umat Islam. Yang ketiga, umat Islam juga ketika menjadi mayoritas menjadi kiblat demokrasi dan toleransi. Contoh, negara kita tercinta Indonesia. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang Tante Uti ini ya kalau mau tunjukkan rahmatan lil alamin, setidaknya ya buktikanlah gitu bahwa memang ajaran Tante itu rahmatan lil alamin, bukan kasih takutnya kasihan gitu loh. Aku kasihan sama Yesus bener, dihajar, ditampar, dipukul. Bagi kalian itu tepuk tangan kalian, karena bagi kalian itu adalah bukti kasih. Itu nggak ada dalam ranah psikologi. Orang yang rela disakiti itu bukan mengasihi, tapi psikopat. Coba kalian pergi ke ranah psikologi, berobat kalian. Ya bener, ada orang yang dia disakiti, dia malah ketawa, dia bahagia disakiti. Psikopat itu, masuk ke ranah sakit. Ya, enggak, itu bukan framing, itu kan fakta. Nah, jadi dalam Islam itu beda antara kasih dengan kasihan, antara ajaran yang mengasihi dengan ajaran yang sungguh mengasihankan. Nah, gitulah, makasih. Oke, waktu sudah silakan Bu Uti atau Pak Harley. Bukannya 4 menit, Dek? Dua-dua nggak bisa kayaknya. Gantian. 4 menit ya, oke. Maksudnya masing-masing kami monitor 4 menit atau gimana ini? Cek. Ya, dua menit ya lah, ya kan? Ya, satu orang 4 menit atau lah gimana? jadinya. Kalau berdua 5 menit. Makanya jangan semua biar kuatur dia. Tadi kan Bang Juma, selesai Bang Juma, Bu Uti, selesai Bu Uti, Uni Ripa, selesai itu Pak Hale gitu. Tadi ku kasih pilihan. Ku genapkan dia 6 menit atau 8 menit. Kalian bagi 2, bisa sambil kalian berbicara berdua begitu loh. Mana yang kalian pilih? 5 menit aja Pak. 5 menit. Jadi 6 menit. Jadi bagi 2 6 menit. 6 menit. Jadi dua-duanya bisa saling mengambil alih, itu maksudnya. Tante ini banyak protes dari tadi loh, makanya protestan. Iya kan aku yang ngejalanin, aku yang rasa nyamannya gimana, Bro? Ya, 3 menit aja. Jalanin. Masing-masing 3 menit. Jadi aku gini, aku buat dia 6 menit kan. Jadi nanti pihak dari Kristen berbicara, mereka bisa gantian. Pihak dari Islam berbicara, mereka bisa bergantian. Diatur aja gitu. Atau tambah 7 kalau kurang. 6 aja ya? Iya, 6 menit. Oke, 6 menit. Silakan dari pihak Kristen untuk menanggapi. Silakan. Ya, saya dulu ya. Jadi Pak Juma, Pak Rifa tidak menjawab saya, ya kan? Saya sudah memberikan, ini ada lagi ya. Jadi tidak selalu dalam ranah perang, karena jelas kalau saya baca secara literaturnya mencatat seperti ini. Di dalam Sahih Muslim 136, tolong buka sendiri, itu kan panjang, jadi bahkan waktu lama. Saya bacakan saja, ya kan? Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay. Jika engkau memang hendak membunuhnya, maka perintahkanlah aku untuk melakukannya. Dan aku akan membawakan kepalanya untukmu. Demi Allah, orang Khazraj telah mengetahui bahwa tidak ada anak yang lebih berbakti kepada ayahnya daripada aku. Akan tetapi aku khawatir engkau akan menyuruh seorang laki-laki muslim untuk membunuhnya, dan jiwaku tidak dapat melihat orang yang telah membunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah-tengah manusia sampai aku membunuhnya. Dan dengan demikian aku telah
telah membunuh seorang mukmin karena seorang kafir dan aku masuk neraka karenanya. Maka Rasulullah berkata, justru kita akan bersikap baik dan bersahabat baik dengannya dan bersikap lembut kepadanya selama masih bersama kita. Ya kan? Nah, di dalam Matius 5 ayat 42 sampai 48 kan jelas indikasinya, kasihilah musuhmu. Ya, orang-orang yang mengatakan kafir itu dihadapkan ke mahkamah agama. Bahkan Yesus tadi kan mengatakan, apabila kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah lebihmu dari orang-orang berdosa? Itu ajaran orang-orang berdosa. Sedangkan Nabi Muhammad kan jelas mengatakan, ya, orang-orang muslim hanya harus bersikap baik kepada yang seakidah. Ya, bersikap baik sesama muslim, ya kan? Bahkan ketika kalian saling bertolong-tolongan menolong orang kafir itu adalah merupakan, ya kan, Allah murka kepada orang-orang yang saling bertolong-tolongan kepada orang kafir. Anda tidak bisa jawab ini, ya. Adapun tadi ayat-ayat yang diambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kan saya udah bilang ya, nih kita baca aja nih ya. Ya, itu ada dalam konteksnya di mana di dalam Perjanjian Lama itu Elohim betul-betul tidak pernah membiarkan, ya, memang sekeras-kerasnya itu untuk memberikan gambaran kepada manusia bahwa tidak ada dosa yang luput dari penghukuman. Itu loh yang harus Anda ketahui. Ya, tetapi masalahnya Alkitab telah mencatat semua manusia itu telah berdosa. Akhirnya kalau boleh Elohim itu harus menumpas seluruh isi dunia ini. Tetapi Alkitab mencatat karena begitu besar ya di balik kemurkaannya yang keras terhadap dosa, penghukuman yang keras terhadap dosa, dia mengasihi orang berdosa itu. Itu yang harus Anda ketahui. Itu konteksnya di dalam kitab Perjanjian Lama lewat sosialisasi, lewat pelajaran, lewat pengalaman yang mereka alami untuk memberitahukan kepada orang bahwa Elohim itu betul-betul penghukum dosa gitu loh. Ya, itu ini perjalanan pengalaman mereka yang merupakan sosialisasi supaya mereka mengerti. Ya, oleh sebab itu ya di dalam Yesaya 43 itu kan dialah yang menebus orang berdosa itu, yang harus dia hukum itu dia menebusnya. Ya kan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, itu dia, silakan ya. Dan Yesus itu ada di era kasih karunia. Jadi Anda nggak ngerti konteks itu, jangan bawa-bawa itu lagi lah ya. Bela saja ayat kalian. Ya, silakan Pak Haleluya. Iya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau bicara tentang rahmatan alamin, yang mana yang lebih kasih. Tetapi kita buktikan dari segi praktek ya. Seperti di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya juga. Itu telah dibuktikan oleh dunia internasional, maka lahirlah undang-undang hukum yang disebut HAM, hak asasi. Gak sabar nunggu THR cair. Tenang, ada opsi manusia. Ya, itu sumber dari kasih ajaran Kristen. Kalau merujuk dari hukum orang Islam, salah satu contoh, hukum rajam, hukum penggal, pancung, itu tidak berlaku di dunia ini, di negara manapun. Karena apa? Itu sudah melanggar hak asasi manusia. Maka terbuktilah bahwa ajaran dari rahmatan alamin itu gagal. Di mana gagalnya? Ternyata hukum rajam, hukum pancung itu tidak berlaku, justru melanggar HAM. Tetapi bukti dari ajaran kasih Yesus dari Kristen kita membuktikan apa? Lahirlah HAM, hak asasi manusia. Tidak ada lagi semena-mena menindas hak-hak manusia itu. Nah, kemudian saya akan coba kutip ayat ya di Al-Baqarah ayat 7 ya. Bagaimana mungkin ajaran Islam itu rahmatan alamin jika Allah itu sendiri mengunci hati orang menjadi kafir? Yang kedua, kalau kita kutip ayat Fatir ayat 8, bagaimana mungkin ajaran Islam itu rahmatan alamin jika Allah sendiri ikut bernaung menyesatkan manusia? Itu tolong kita renungkan. Jadi kalau bicara tentang kasih yang sesungguhnya tidak diragukan lagi.
Ajaran kasih Kristen itu telah melahirkan HAM, hukum, ya kan? Hak asasi manusia pun mereka selalu jaga. Beda dengan Islam, runtuh itu. Karena apa? Masih menggunakan hukum penggal. Oke, waktunya habis. Silakan Bang Juma duluan atau Aku sikit Rifa. Bang ya, aku sikit Bang ya. Insya Allah Jadi aku... bentar Rifa ya. Jadi saya tidak akan bisa mengintervensi orang berhenti bicara. Saya mengatakan dari awal 6 menit kalian pandai-pandai bagi dua waktunya ya. Silakan Uni. Oke, makasih. Aku pakai data lagi ya Ken. Soalnya aku nggak boleh berasumsi loh, berdosa loh kita asumsi. Jadi katanya kan ajaran rahmatan, benar, ajaran rahmatan lil alamin itu harusnya juga adalah Tuhan yang Maha Pengampun, ya kan? Nah, mari kita lihat. Aku kasihan masih si Akan ini loh. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyi kepadaku. Lalu Akan menjawab. Nah, si Akan ini udah mengaku loh. Pengakuan dosa dia lakukan. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Dia mencuri loh. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas dan 50 shikal, bla 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 sampai ke bawah. Dan dia mencuri itu. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah. Mereka mengambil semua itu dalam kemah. Apa yang dilakukan setelah dia mengaku dosa? Apa yang dilakukan oleh Yosua? Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan ya. Lalu apalagi kata Yosua? Ini Yosua ini adalah orang yang dipilih Tuhan ya. Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Wow, mengerikan sekali bah. Kata Syihale, nggak berlaku hukum rajam. Iya, kan itulah kata kami. Kalau kami ini patuh dan tunduk terhadap ajaran Tuhan. Kalau kalian ketika ajaran Tuhan kalian bertentangan dengan apa yang kalian lakukan sekarang ya, itu bukan urusan kami ya kan. Yang jelas kalau kami ini percaya Tuhan itu menghukum orang bersalah, menyelamatkan orang benar, bukan malah sebaliknya, menghukum orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Nggak mungkin Tuhan begitu. Ini aja terbukti si Arkan ini ya. Mencuri dia, sudah minta mengaku dia salah, masih dia dirajam gitu loh. Ini rahmatan lil alamin ini kan mengeri-ngerikan sekali ya kan. Nah, itu aja Bang Zuma, silakan dilanjut. Kita bagi-bagi waktu sama Bang Zuma, ingat aku, ya kan? Ya kan, Bang? Ya, jadi di kitab saudara itu tidak ada rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna illa rahmah. Rahmah ini dalam bahasa Indonesia kasih sayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk berkasih sayang bagi seluruh alam. Untuk menebarkan kasih sayang. Nih jelas nih dalam kitab suci Al-Quran. Di kitab kalian ada nggak? Nggak ada. Ibu Uti mau membahas hadits. Maaf Bu Uti, saya tidak akan mendengarkan. Kuping saya akan tertutup. Kalau ibu bahas hadis, bahas Al-Quran. Kalian bahas Al-Quran, bahas hadis. Kenapa? Bagaimana mungkin saya mau dengarkan ajaran kitab saya dari orang-orang yang membaca kitabnya sendiri? Nggak bisa. Apalagi membahas kitab saya. Andaikan Anda bisa bahas kitab kalian, baru bisa mengajarin saya hadis dan juga Al-Quran. Nah sekarang, rahmatan lil alamin, perintahnya, aku mengutus engkau untuk mengajarkan, menebarkan kasih sayang. Coba kita lihat dalam kitab saudara dalam Lukas 14 nomor 26. Kata Yesus, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara-saudaranya laki-laki, tidak membenci saudara-saudaranya perempuan, bahkan membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kebencian nih. Bukan kasih sayang ini. Jadi kalau mau menjadi pengikutnya orang-orang pengikutnya Yesus, misalnya ada yang mau murtad, ya orang ini harus membenci ibunya untuk menjadi murtad. Kalau di Islam tidak. Orang yang mu'alaf harus kudu makin cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya. Ajaran kasih sayang. Nah sekarang kalau saudara Halim mengambil data-data seperti itu, Bung, ingat Bung, Yesuslah yang Anda tuhankan, yang datang kepada orang-orang terdahulu. Data-data saya Anda tidak bantah loh. Ketika dikatakan dalam Yesus
Yesaya 42, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum-hukum ini harus dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat selanjutnya, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Dibasmi itu apa? Dibunuh. Oke? Ini data. Jadi jangan Anda, oh ajaran kasihnya seperti apa? Ya itu kasih sayang. Tapi kan itu cuma hoax. Tidak ada pembuktian dalam implementasi kehidupan kalian sehari-hari. Nggak ada. Untuk berdebat dengan kami aja kalian harus saling sikut satu sama lain. Apalagi untuk berkasih sayang. Nggak ada itu. Nggak ada kasih sayang. Coba kasih sayangnya di mana? Nggak ada. Kalau di Islam itu sangat jelas. Nih tak kasih ya. Dalam keadaan perang. Ibu Uti dengar. Dalam keadaan perang. Al-Quran mengajarkan dalam surah At-Taubah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kallamallahu thumma ablighu mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Tunjukkan data seperti ini dalam kitab saudara. Kalau ada, Anda boleh baptis satu RT dengan saya. Dan jika seorang di antara orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, ini dalam keadaan perang, maka lindungilah mereka supaya mereka sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Tunjuk satu dalil yang ada seperti ini dalam kitab saudara kalau ada. Silakan. Baik. Ya, siapa duluan? Bu Uti atau Hale? Cek Bu Uti. Waduh, jangan jadi mute, saya suka lupa jadinya ya. Kalau nggak di mute, Ibu bersuara orang ngomong. Oh bersuara ya? Oh ya. Oke, sorry ya. Nih ya, sudah saya kasih tahu ya, Tuhan itu panjang sabar, Nahum 1 ya. Ya, dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan dalam badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Nah itu Pak, itu ya, itu yang harus saya kasih tahu. Jadi kalau masih berkutat di situ, ketika Elohim pada eranya dia membalas setiap kejahatan manusia sama sekali tidak bisa tidak bisa ditolerir, itu di masanya, di masa perjanjian lama. Tetapi setelah itu dia mengasihi orang-orang yang harus dia hukum itu, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Itu masanya Pak, ada kronologinya. Jadi belajar dulu Alkitab dengan kami ya, belajar sekolah minggu, jadi tahu urutannya. Jadi Anda hanya masih mengais-ngais kitab-kitab yang dulu-dulu yang masih menceritakan bahwa Elohim itu pembalas. Tetapi endingnya adalah dia memberitahu bahwa dia Allah yang mengasihi orang-orang yang dia harus hukum itu di dalam diri Yesus Kristus. Dan kita sekarang ada dalam masa era kasih karunia, kasih Yesus Kristus itu ya. Itu yang harus saya kasih tahu. Jadi kalau Anda masih saja memakai ayat perjanjian lama, itu artinya Anda sudah tidak punya pembelaan lagi. Ya, lalu di dalam Yosua tadi dikatakan ya, di dalam itu tadi ya, ayatnya itu yang kanan itu ya, itu juga bicara mengenai ya Elohim begitu ya, ketika dia menumpas bangsa itu, dia jijik dengan barang-barang para berhala itu. Tidak boleh sama sekali untuk mengambil barang-barang jarahan itu ya. Bahkan ketika ada orang yang berusaha untuk mencuri ya, menyembunyikan barang jarahan itu, dia ditumpas habis oleh Yosua, oleh itu perintah Elohim. Nah, tetapi ini kan berbanding terbalik dengan tempat Anda. Ketika berperang ya, Nabi Muhammad mendapatkan ya hasil rampasan perang itu istimewa. Bahkan ada ayatnya di dalam Al-Quran, harta rampasan perang, kalau nggak salah itu namanya An-Nahl ya. Yaitu ya, justru Nabi Muhammad memperoleh hasil rampasan perang. Ini kan berbanding terbalik Pak ya, tidak bisa begitu ya. Harta rampasan perang adalah untuk Nabi Muhammad banyak ya, bahkan disegerakan untuk memberinya. Di tempat kami harta rampasan perang, harta rampasan untuk orang-orang para berhala itu merupakan kejijikan ya. Lalu Anda mengatakan bahwa tadi berkasih sayang hanya kepada Bapak, mengatakan berkasih sayang kepada semua orang, tetapi Bapak mengatakan saya nggak layak baca hadis. Pak saya mau nanya, mana orang Muslim yang bisa bahasa
bahasa Arab seluruhnya. Kalian hanya bisa membaca tetapi tidak tahu artinya. Buntut-buntutnya kan kalian juga bicara bahasa Indonesia kepada saya ya. Jadi jangan menolak hadismu sendiri ketika Anda rasa itu tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Anda mengatakan kami hanya mengambil suka-suka kami sendiri mengartikan. Loh, Anda apalagi? Tahu sendiri juga enggak, konteksnya Anda tidak tahu ya, di masa apa Anda tidak tahu, asal comot-comot gitu ya. Silakan Pak. Silakan Pak Hale. Iya, saya sambung ya. Jadi barusan tadi saya dengar Juma mengatakan bahwa rahmatan alamin itu tidak ada di Kristen. Kemudian kamu mengatakan bahwa rahmat itu adalah kasih sayang. Ini artinya menggampar kamu sendiri sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 43, yaitu bicara tentang kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Luar biasa Kristen ini, bro. Jadi kalau kamu katakan tidak ada rahmatan alamin di dalam Alkitab, kami itu sangat pembohong gitu loh. Karena rahmatan alamin telah kamu artikan dengan kasih sayang, dan telah dibuktikan kasih itu ternyata adalah rahmat, dibuktikan di Matius 5 ayat 43. Kasihilah musuhmu. Oke? Dan kemudian saya sebenarnya tidak tertarik dengan framing kamu mengatakan bahwa kami Kristen ini bersikut-sikutan sesama kami. Ya, nanti saya tarik juga tentang bagaimana Sunni dengan Syiah yang sampai detik ini Sunni dikatakan tidak Islam, datang Syiah mengatakan bahwa mereka lah Islam. Ya, bahkan ini masih rame-rame kan bagaimana terjadi perdebatan di antara kalian di TikTok dengan Syiah. Oke? Nah, kemudian begini loh. Saya sudah bilang tadi, bagaimana Islam bisa membuktikan rahmatan alamin itu jika Allah sendiri telah turun tangan mengunci, mengkafirkan orang lain. Ini poinnya, harus perlu diingat ini. Bagaimana kita bicara kasih sayang dari Islam jikalau Allahmu sendiri telah mengunci hati orang menjadi kafir? Ya, tolong direnungi. Al-Baqarah ayat 7. Kalau lebih abdolnya baca Al-Baqarah 6 sampai 7 nanti, ya. Orang yang ingin bertaubat pun mendengarkan ajaran dari Nabi kamu, tetap hatinya dikunci oleh Allahmu di Al-An'am ayat 25. Ya, nanti itu boleh kamu cek nanti di sana. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, sebenarnya apapun yang kamu sampaikan ini semua dusta. Kalau benar ada rahmatan alamin di dalam Islam, ya, maka tidak mungkin Allah turut serta menyesatkan manusia itu di Al-Fatir, di Fatir ayat 8. Jadi jangan kita bicara kasih sayang sementara ayat-ayat Al-Qur'anmu kamu dustai. Sebagaimana dinyatakan di sana seperti di At-Taubah ayat 29, perangi mereka. Kemudian kamu akan berargumen karena kami diperangi. Artinya di sana akibat kamu diperangi lalu kamu membalas perang. Maaf. Sama seperti, maaf nih sekali lagi, hewan pun demikian. Apabila kamu menyerang hewan, hewan pun pasti balik menyerang kamu. Apakah ini filosofi yang ingin kau samakan dengan ajaranmu? Dengan alasan, oh kami diserang. Apa bedanya dengan hewan itu? Ketika dia diserang, maka dia pun akan balik menyerang kamu. Bahkan mencakar kamu, menggigit kamu. Ini filosofinya sangat luar biasa, mengerikan gitu loh. Oke, waktunya habis. Mantap. Nggak ada kayak gitu. Silakan Bang Juma, Bang Rifa, Ya, Bang Rifa, Dinda. Kak Rifa. Silakan, Dek. Uni Rifa. Kayaknya dia sibuk Bang Juma. Lanjut dulu Bang Zuma, aku lagi Oke, ini baik. bentar. Jadi, Saudara Hale, mau Anda bikin narasi seperti apapun, Anda tidak bisa meruntuhkan kasih sayang yang ada dalam ajaran agama Islam. Ya, ketika mayoritas Islam berhasil mengusir penjajah yang beragama Kristen, pengikut-pengikutnya diapain? Oleh pahlawan kami, oleh orang pejuang-pejuang Islam, diapain? Dilindungin. Rumah ibadahnya diapain? Dilestarikan sampai hari ini. Ada kita ngusir mereka sama dengan majikan mereka? Tidak. Mereka tetap hidup di bawah kuasa para pahlawan pada masa itu. Nah, inilah cerminan kasih sayang. Ya, ketika dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam kitab Matius 5 nomor 43, di situ tidak ada kata polyagapemenos.
Tidak ada. Tidak ada dalam kitab saudara kata itu. Polegapimenos itu artinya sayang. Yang ada cuman kasih. Kasih itu dalam bahasa Yunani agapao. Cuman kata itu aja. Agapao, kasih, kasih, kasih. Terus sayangnya mana? Nggak ada, Bung. Nggak ada. Nggak sempurna. Allah itu maha kasih. Dan Allah itu maha sayang. Kasih itu implementasinya Allah memberikan semua makhluknya. Mau dia yang beriman, mau dia kafir, dikasih semua. Tapi sayangnya hanya berlaku kepada hamba-hambanya yang taat. Nah sekarang di agamamu mana kasih sayangnya itu mana diajarkan? Coba tunjukkan dalilnya. Sayangilah musuhmu. Ada nggak? Ada nggak sayangilah musuhmu? Nggak ada. Belum naik level Anda. Sementara di Al-Quran itu jelas dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Coba. Kurang apa lagi? Hah? Tunjukkan kepada saya kitab original teks dalam kitabmu yang mengatakan di sana ada kata poleagapamenos. Sayang. Nggak ada itu, Bung. Cuman kasih. Ya, jadi yang harus Anda tanggapin sekarang adalah perintah Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku, ini sudah perjanjian baru Bu Uti, jangan lagi bilang, oh itu perjanjian lama, itu Yesus di situ, bukan Yesus, tapi masih Bapa. Jangan gitu. Ya mengajarkan pembantaian untuk anak-anak yang membunuh segala yang bernyawa, itu siapa? Yesus katanya, kan Yesus itu adalah Tuhan, Alfa dan Omega. Berarti yang memerintahkan membunuh orang anak-anak kecil 42 orang yang mengatakan botak itu siapa? Yesus. Ibu mau lari kemana coba? Perjanjian baru. Jika seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anak, ini apalagi yang mau dibenci ini? Orang-orang inti di dalam kehidupan kita diperintahkan untuk dibenci. Ini ajaran apa ini, Bu? Ibu katakan itu ajaran kasih. Yes, tapi sayangnya mana? Nggak ada. Kecolongan kalian di situ, ya silakan Dinda Rifa. Ya, jadi kalau ingin melihat bagaimana implementasi ajaran kasih gitu ya, aku menemukan beberapa gambar-gambar kasih ini ya. Tapi ya kalian hati-hati aja lihatnya ya, bagaimana tutorial menyiksa dengan baik dan benar itu ya. Itu hanya terdapat di Inkuisisi itu. Nah, gini ya. Ini contoh gambar-gambarnya aja ini. Aduh. Ini bukan bawa bendera Islam itu, tapi gambar salib ini bawanya itu. Mana coba tuh? Kadang ngeri gitu kadang-kadang. Ini cara menyiksa dengan baik dan benar tuh. Kalau ingin belajarlah sama orang-orang yang menemukan cara-cara menyiksa dengan cara baik dan benar, ya kan? Tulis, klik aja Inkuisisi, tengok gambar-gambarnya nanti. Nah, ini. Aduh. Kok bisa terpikirkan sama orang-orang ini ya? Waduh, alat penyiksaan nih. Inkuisisi, ngeri kali, Pak. Ngeri nih. Gak bisa terbayangkan, aku aja gak terpikirkan aku kok bisa orang-orang yang melakukan inkuisisi karena pemahaman yang berbeda, menganatema orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka gitu. Ya kan? Mereka melakukan inkuisisi. Siapa yang melakukan itu? Coba klik. Gereja Katolik. Ya kan? Jadi kalau kalian bicara tentang agama kasih, mau lihat data sejarah, ya, lihat data sejarah bagaimana cara orang-orang yang mengatasnamakan agamanya Kristen melakukan penyiksaan dengan cara tersadis. Bang Zuma di sini berisik karena hari hujan. Mungkin abang lanjutkan aja bang. Makasih bang. Biar nggak buang-buang waktu. Iya. Kita lihat ya saudara-saudara Kristen dan semua penduduk bangsa Indonesia. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang membawa rahmatan lil alamin, apa yang terjadi? Ada nggak di kalangan di kelompok daripada orang-orang Arab yang pada masa itu mereka berkabilah-kabilah, bersuku-suku yang kemudian menjadi korban? Nggak ada. Bagaimana dengan kedatangan Yesus? Ada sekelompok orang yang kemudian menganiaya bahkan membunuhnya. Jenny. Oh, Jenny. Jenny. Oh, itu tuh kali Jenny. Wah, ini. Kalau ini ajaran kasih, pertanyaannya kemudian, apa upah bagi mereka yang membunuh Yesus? Yang berkongko-kongko, menangkap, ya kemudian berkongko-kongko, menganiaya, berkongko-kongko, membunuh Yesus. Ini upah bagi mereka ini apa nanti? Surga.
Jadi membunuh itu surga. Kalau neraka, Terakhir, Bang. mana kasih sayang? Silakan deh. Ya, ini Bang, ini lagi ajaran kasih nih Bang. Ribuan makam anak suku Indian ditemukan di bekas sekolah gereja ini Bang. Yang kemarin itu pernah Bang dengar beritanya kan Bang? 215 jenazah anak ditemukan. Ini kasih ini Bang. Di bawah gereja Bang. Ini bukan masjid ini loh Bang, gereja loh. Ya diambil anak-anak Indian, dipaksa, diasimilasi, Oke, paksa. waktunya habis. Ya, makasih. Boleh kita? Hale, Bu Uti. Dulu ya, Pak Hale. Haleluya. Ya, jadi Pak Juma sama sekali ya, dari dulu sampai sekarang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita kepada dirinya ya. Mereka hanya, Pak Juma dan kawan DKK itu hanya bisa menyerang-menyerang asal comot ayat membabi buta tentang ayat orang lain ya. Yang anehnya, tadi Pak Juma mengatakan ya saya nggak akan terguncang dengan ayat-ayatmu. Itu saja jawabannya, ini kan konyol, sekonyol-konyolnya ya. Artinya dia terguncang sebetulnya, hanya mengikuti diri ya, lalu tidak ada jawaban tentang itu gitu kan. Nah, lalu Anda tadi mengatakan ya, ketika Yesus mengatakan ya, kamu tidak jika kamu harus membenci saudaramu, ibumu, bapakmu, ayahmu, gitu kan di dalam Matius 10 itu kan, ya kamu tidak dianggap layak bagiku. Membenci di situ kan artinya lebih memprioritaskan, bukan membenci membunuh, bukan, tidak ada yang seperti itu ya. Membenci artinya memprioritaskan dia di atas segalanya. Karena apa? Karena hukumnya adalah kasihilah yang di dalam Markus itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Jadi kami tidak layak kalau kami tidak mengasihi Yesus itu dengan segenap hati. Oleh sebab itu ya, kalau kami tidak membenci itu artinya tidak memprioritaskan Yesus ya. Ya, kami tidak memprioritaskan Yesus. Nah, tetapi anehnya ayat itu juga dipakai oleh Nabi Muhammad ya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad ini Tuhan juga gitu kan? Ketika dia mengatakan ya di dalam Muslim 164 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dulu dia cintai daripada anaknya, orang banyak dan semua orang ya. Yesus bukan mengajarkan kebencian, tetapi Yesus menuntut di situ supaya lebih mengasihi dia. Karena apa? Karena dia itu adalah Tuhan Allah. Ya kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu hukumnya bro. Nah, kalau Nabi Muhammad mengikut-ngikut perkataan Yesus seperti ini, artinya dia juga mengatakan di dalam An-Nisa 80, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Ya, Nabi Muhammad juga menyetarakan dirinya dengan Allahnya gitu ya. Nah, tetapi saya balik lagi ya, dikatakan ya Pak Juma tadi mengatakan ya, berkasih sayang ya, tidak mengusuk kecuali berkasih sayang. Anda tidak mau baca lagi tadi kan? Setelah dikatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kalian hanya berkasih sayang hanya kepada orang-orang yang seakidah kan tadi kan? Ya nih ya, di dalam ini lagi ya. Hanya kepada seakidah, Bukhari 7213 ya. Sebentar Pak, dibentin dulu Pak ya. Saya bacakan aja, tolong dibuka, tapi lama ya. Boleh dibuka, bisa diuji ya. Dari Ubaidillah bin Aldi Al-Qiyar bahwa seorang laki-laki Ansar bercerita kepadanya, ia pernah menemui Rasulullah saat beliau berada dalam suatu majelis, lalu ia berbisik ya. Ya, yang tadi itu ya, yang saya mau ambil lagi di sini ya. Lalu dia berbisik ya kepada beliau meminta izin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan munafik. Maka Rasulullah mengeraskan suaranya dan berkata, bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Laki-laki Ansar itu menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Bukankah ia bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Beliau kembali berkata, bukankah ia melaksanakan sholat? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada sholat baginya. Maka Rasulullah berkata, mereka itulah orang yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka ya. Jangan Anda mengatakan ini adalah perang ya. Anda ini banget gitu ya, takia banget gitu ya. Yang jelas dikatakan di situ ya bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kalian juga hanya berkasih sayang kepada orang-orang seakidah. Adapun yang Anda kasih tahu tadi ke saya bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk berkasih sayang. Nah ini yang anehnya, sayang dimaknakan jauh lebih tinggi dari kasih ya. Kasih itu adalah kasih agape, kasih dari Allah. Berkasih sayang itu kasih eros. Kasih eros itu artinya dengan nafsu birahi, dengan nafsu-nafsu. Itu beda, itu pun kamu tidak mengerti ya. Kasih Allah itu adalah kasih Tuhan. Kasih agape itu adalah kasih Tuhan kepada umat manusia, dan ini yang kita bicarakan. Tetapi kalau berkasih sayang di tempat Anda, tadi kan jelas dikatakan ya, hanya kepada orang-orang yang seakidah, lalu kepada orang-orang yang ada
kalaupun ada dengan orang kafir dikatakan yang terikat perjanjian dengan kalian gitu kan. Nih, di dalam Al-Fat saya baca, Al-Fat 29, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Wah, ayatnya udah banyak banget, Pak. Jadi Bapak bohong banget ketika mengatakan rahmatan lil alamin. Silakan, Pak. Pak siapa? Pak Khalil. Ya, 1 menit 20 detik lagi. Jadi begini Juma, ketika kamu mengatakan saya tidak akan mampu meruntuhkan kasih sayang, saya nggak akan meruntuhkan karena Allah sendiri membuat pernyataan bahwa dia mengunci orang menjadi kafir. Roma mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, itu poinnya. Kemudian kamu tadi coba ungkit tentang penjajahan. Kamu mengatakan mereka tidak diusir lah. Itu kemarin terjadi pengusiran pas ibadah loh. Jadi jangan selalu kontradiksi apa yang keluar dari pernyataanmu itu gitu loh. Kemudian kamu tadi bertanya begini, ada tidak sayangilah musuhmu di dalam Kristen lah. Padahal sebelum kamu membuat pertanyaan ini, sudah lebih dulu saya jawab tadi di Matius 5 ayat 43, kasihilah musuhmu. Kamu dengar apa enggak tadi ya? Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada Al-Isra ayat 31, ya, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Bayangkan ini ajaranmu loh. Dan kemudian kalau kita tarik lagi ke Tahwir ayat 8, bayi dikubur hidup-hidup. Ya, nanti kau baca itu ya. Tahwir 8, bayi dikubur hidup-hidup. Dan kemudian begini, di Al-Baqarah ayat 30, bagaimana mungkin rahmatan alamin kita klaim lagi dari ajaranmu itu benar, karena Al-Baqarah 30 menjadikan khalifah. Allahmu menjadikan khalifah loh. Apa itu khalifah? Perusak. Perusak di muka bumi dan menumpahkan darah. Bayangkan, di mana rahmatan alaminmu? Ya Allah. Oke. Waktu habis. Silakan Bang Juma dan Aku ya. Iya. Aku Ya, mau silakan. menjawab dari segi si Hale bilang bahwasanya Tuhanmu mengunci. Nah, kok Tuhan kami aja yang mengunci? Yesusmu pun begitu loh. Kok aneh kau Hale. Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Loh, Yesusmu aja pilih-pilih kok. Karena siapa yang mempunyai keadaan akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun dengar, kau simak ini Hale ya. Kau tahu nggak summum bukmum umyum faum la yarji'un itu? Tuli bisu buta itu. Kau dengerin ya. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Kau tahu ini Yesaya sudah menubuatkan bunyinya. Kamu akan mendengar dan mendengar tapi namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Apa ini ayat korelasinya? Kau buka ini ya. Ayat Yesaya ini ya, kau baca ini betul-betul. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katalah pada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buat kau Tuhan kau ini, Tuhan kau ini. Kau bilang Tuhan kami apa tadi tidak membuat kami apa tadi yang kau bilang? Buatlah hati bangsa ini keras. Tuhan kau yang bikin hati orang itu keras, dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Tuhan kau nggak menginginkan semua orang sembuh. Itu dilakukan oleh Yesus. Makanya Yesus itu pakai bahasa perumpamaan. Kok tiba-tiba pakai bahasa Yunani kitab kalian? Nggak mungkin dia pakai bahasa perumpamaan, pakai bahasa Yunani. Bahkan muridnya jadi bilang bodoh ketika nggak ngerti apa maksud dia. Ketika Yesus berkata-kata hati-hati dengan ragi Farisi, itu kata-kata muridnya tentang roti. Nggak paham murid-muridnya. Ini ku pula orang Yunani menjelaskan pernyataan Yesus. Heran aku kadang-kadang. Jelas-jelas di situ Yesus menggunakan bahasa perumpamaan yang pasti dipastikan secara mutlak, pasti pakai bahasa ibunya, pasti pakai bahasa Aramaik, kalau nggak pakai bahasa Ibrani. Nggak mungkin pakai bahasa Yunani dia. Masa dia berbahasa Yunani pula pakai bahasa perumpamaan. Nah, dan anehnya dia tidak menginginkan orang lain mengerti akan hal itu. Ditulikan bunga, dibutakan mata, ditulikan telinga gitu loh. Itu sudah dinubuatkan sama Yesaya. Makanya Yesus menjalankan apa yang telah dinubuatkan. Silakan Bang Zuma, terima kasih. Ya, silakan Bang. Ya, makanya tadi malam itu kan saya sudah katakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada orang yang buta huruf yang tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Inilah Hale dan Ibu Uti. Yang kamu terangkan dalam surah At-Takwir itu tentang kejadian akhir zaman, kiamat.
Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ini kejadian kiamat nanti. Jadi tidak ada yang kemudian tidak dikubur nantinya. Mati semua. Mau dia bayi, mau dia kakek-kakek, nenek-nenek. Jadi belajarlah Al-Quran. Jangan sampai kena daripada ayat ini. Wa minhum miyyuna la ya'lamunal kitab. Buta huruf kalian itu. Nggak ngerti Al-Quran. Makanya aku bilang kalian membahas Islam, kuping saya kututup. Kenapa? Geli. Bagaimana mungkin seorang anak TK membaca buku kedokteran, baru sampulnya dia lihat, lantas kemudian buka praktek. Hanya orang sinting yang mau jadi pasien kalian. Kalau kalian itu bisa membaca kitabku, paham kitabku, baru bisa menjelaskan. Lah, kitab kalian aja Anda baca nggak bisa, sok-sok bahas kitabnya umat Islam. Yang begini yang ku bilang ya, Hale, begini. Yang dibilang dalam kitab kamu itu seperti di Yesaya 14:21. Ini Yesus yang memerintahkan ini katanya sih gitu. Yesus itu adalah Bapa. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Ini bukan cerita kiamat ini. Ini. Dirikanlah bagi anak-anak tempat pembantaian karena kesalahan nenek moyang mereka. Ini kurang apa sih Yesus ini? Nenek moyang yang salah, cucunya yang dibantai. Dibuat satu tempat pembantaian. Anda nggak bisa bantai nih. Kenapa? Memang tertulis dalam kitab saudara. Dan Anda mengatakan Bapak itu adalah Yesus itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Berarti Yesus ini punya perlakuan seperti ini kan? Yesus kan? Lantas kemudian sekarang kalian mau kasihi gimana? Sementara Al-Quran sudah menerangkan rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada sesama, Bu Uti. Lil alamin itu artinya apa? Lil, semuanya. Teruntuk kepada semua alam semesta. Kasih sayang itu kepada semua alam semesta. Apapun itu yang ada di dalamnya. Makanya kalian hidup tenang di tengah-tengah kami. Berbeda kalau kami yang hidup di tengah-tengah minoritas. Mayoritas, kalian yang mayoritas, kami minoritas. Kita belum tahu seperti apa keadaan kami kalau kami yang minoritas. Kami nggak ngerti. Apakah masih bisa anak-anak kami jalan ke masjid untuk beribadah? Kami nggak tahu. Tapi kalau sekarang Anda aman, kami mayoritas Anda aman kan di negara ini? Tapi sebaliknya kita belum pernah merasakan kalian yang mayoritas. Seperti apa jadinya Islam kalau kalian yang mayoritas kita belum coba. Tapi kita bisa lihat di negara-negara yang mayoritas Kristen seperti apa perlakuannya terhadap Islam. Itu cerminan, Bu. Jadi rahmatan lil alamin itu Anda bolak-balik kitab kalian itu tidak akan pernah Anda temukan. Kasihi musuh. Kalau di kami bukan. Sayangi musuh. Apa dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba. Musuh itu bagian dari alam kan? Dikasih sayangi. Makanya saya membacakan dalil tadi bahwasanya di Islam dikatakan bahwasanya ketika mereka minta perdamaian, antarkanlah ke tempat yang damai. Kasih sayang kan? Waktunya gitu ya, makasih. Yuk silakan Bang Hale atau Kak Putih. Pak Hale kemana? Kok keluar? Saya masih di sini, Bu. Oh, masih ada. Ya, saya nggak mau. Jangan-jangan Bu Uti ini nggak mau ngeliatin handphone ya? Hah? Kenapa, Pak? Nggak perhatikan handphone kah? Ada orangnya di situ, Bu. Loh, nggak kedengaran? Oh, iya, saya lihat tadi ada di atas, kok sekarang di bawah. Iya, tadi kan di atas saya dia kan, ya ilah loh, jangan dibahas lah yang gitu ya. Ya, jadi Bapak mengatakan geli ya, jijik gitu kan, karena menurut dia kita nggak tahu ya literasi di dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Artinya dia geli dan jijik dengan literasi Al-Quran dalam bahasa Indonesia, karena artinya Pak Juma merendahkan terjemahan. Karena apa? Karena artinya Pak Juma mau bilang apa? Ya, bukti sudah membuktikan bahwa Anda sendiri tidak paham bahasa Arab 100%. Anda sendiri hanya paham kulit-kulitnya gitu loh ya. Nggak ada tuh saya temui orang Islam yang betul-betul bisa bahasa Arab semuanya, cuma tahu membaca doang, hanya diajar membaca, artinya nggak tahu. Artinya buntut-buntutnya kamu juga bicara kepada saya, semua ayat kamu artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, yang geli itu kami. Karena apa? Karena kamu sendiri kan sudah saya buka. Kamu nggak tahu kronologis ya.
Alkitab Perjanjian Lama itu bicara tentang apa? Kamu hanya centang perenang ya, hantam kromo, ngambil-ngambil ayat orang, iya kan? Di dalam Yesaya 14 ayat 21 itu buktinya kan? Ya di situ dikatakan, Bu, asal comot, asal ambil, suka-suka jiwa gitu kan, asal enak di kuping, asal membantu Anda, ya meluruskan takiyah Anda itu, ya kan? Dirikanlah bagi anak-anak tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka. Lagi-lagi sudah saya tunjukkan di dalam Perjanjian Lama itu memang sudah dibilang. Kalau Anda masih saja mengais-ngais ayat orang di dalam Perjanjian Lama ketika Elohim menghukum dosa, itu artinya Anda harus ya bagaimana ya saya bilangnya ya. Ya nggak bisa Pak, terus bawa pakai ayat itu artinya Bapak tuh nggak punya lagi pembelaan gitu loh ya. Itu untuk orang-orang yang berdosa nenek moyang mereka, ya kan? Lalu Anda mengatakan kuping Anda tertutup, ya hanya orang sinting yang seperti itulah. Itu Anda. Dari sini sudah saya buktikan ya, asal comot ayat nggak tahu ya. Perjanjian Lama itu bicara tentang apa, tetapi Yesus bicara tentang apa. Lalu ketika Anda bicara tentang minoritas, mayoritas, sekarang lihat aja deh. Ya, ketika terjadi perang saudara ya, Irak-Iran itu, ya para pengungsi itu larinya kemana? Lari ke Aceh, ya kan? Larinya ke negara-negara Kristen karena aman, sejuk, ya bahkan mendapat suaka di situ. Ya itu bukti Pak. Ya silakan Pak Hale. Iya, saya sambung ya. Cuma saya perlu pertanyakan dulu nih si Juma. Ketika dia mengatakan dia menutup telinga, dia merasakan geli. Saya takutnya jangan-jangan kamu lagi sange ini loh. Jangan kamu jadikan kami ini jadi bagian klimaks kamu gitu ya. Jadi telinganya jangan dibuka biar nggak geli-geli sedap gitu ya. Jangan sampai sange lah, kita diskusi kok. Oke. Nah kemudian begini loh Juma. Inilah yang saya sesalkan dari kalian. Selalu kalian yang benar itu kalian tutupi, yang salah itu kalian perjuangkan. Contoh, kamu menuduh kami buta huruf sementara kami bisa baca tulis loh. Sedangkan yang ada di yang sono dia tidak bisa baca tulis loh. Tapi dia tidak kamu katakan dia buta huruf. Ini kan aneh gitu loh ya. Makanya katakan kebenaran itu. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan ditutup-tutupi seperti rumus. Yang sering saya ungkapkan di dalam perdebatan ada rumus Islam. Tutuplah aib saudaramu, biar aibmu ditutup di akhirat. Nah, ini ujung-ujungnya kalian tidak mampu menutup atau memperbaiki kesalahan kalian itu akibat saling menutupi aib. Ya. Nah, kita kembali seperti yang kamu katakan di takwil. Takwir 8, kamu bilang itu adalah di kejadian kiamat. Jadi maksud kamu apakah ayat ini nanti kita buka sesudah kiamat aja atau gimana ini ya? Ya kan? Kalau kejadian ini untuk hari kiamat berarti terlalu cepat dong ini diturunkan oleh Allahmu. Harusnya ini diturunkan sesudah kiamat gitu loh. Ya. Dan kemudian saya sesalkan begini loh, tanpa kamu sadari kamu sendiri sudah menghina orang mualaf loh. Yang mana kamu katakan begini tadi, ya tidak mungkin dokter membuka praktek kalau dia tidak berilmu, hanya orang sinting menjadi pasien kalian. Nah ini sama dengan kamu menghina mu'alaf, sebagaimana mu'alaf tidak bisa membaca Al-Quran, tidak tahu apa-apa, kemudian dia mu'alaf bersahadat. Ini sama saja kamu ingin sebenarnya mengatakan mu'alaf itu sinting gitu loh. Apa alasannya? Alasan yang kau ungkapkan tadi karena dia nggak tahu apa-apa. Na'udzubillahi bin dzalik. Aduh orang mualaf, kasihan kamu, ya. Kemudian begini, kamu selalu bicara tentang mayoritas minoritas. Sebenarnya saya malas loh mengutip ini, ya. Bahkan kamu mengatakan hidup di tengah-tengah kalian itu aman-aman saja. Kalau kamu berani jujur, berapa banyak sih gereja ditutup, gereja dibakar di negara kita ini, ya. Bahkan kemarin kita baru lihat loh, lagi ibadah dibubarin loh. Bahkan kita paham loh PKI aja nggak ada begitu. Ya, jadi bicaralah dengan jujur gitu. Jangan kamu bicara seolah kebenaran padahal hanya pembenaran untuk menutupi suatu aib. Ya. Nah, kalau kamu selalu menekankan kami itu hidup aman di tengah-tengah mayoritas Islam, bro, kami itu harus belajar banyak. Justru kami inilah mayoritas di dunia. Maka saya balik lagi ulas ke belakang, maka dilahirkanlah HAM, hak asasi manusia. Itu adalah sumber ajaran Kristen kasih. Jadi jangan kamu selalu bilang mayoritas minoritas. Saya sebenarnya gimana ya, nggak terlalu mau angkuh lah gitu. Walaupun saya tahu kok saya ini mayoritas di dunia kok. Tapi faktanya ketika Kristen mayoritas di dunia, banyak kemajuan, banyak ya hak-hak orang dilindungi.
Gitu loh. Jadi cobalah nanti kamu minta maaf lah sama mualaf itu. Masa kamu tuduh mereka sinting ya? Begitulah kira-kira nanti di Oke, waktunya habis. Silakan Bang Juma atau Pak Arifah. Lanjut Bang Juma dulu, nanti aku terakhir. Iya, jadi inilah yang saya katakan buta huruf. Kan faktanya kan, tidak ada yang bercerita mu'alaf dari ke mu'alaf. Buta huruf dia. Dia perintahkan ayat-ayat suci Al-Quran nanti aja diwahyukan setelah kiamat. Buta huruf kan, tidak ngerti dia. Orang-orang mu'alaf itu orang-orang cerdas. Mereka bukan orang buta huruf. Kenapa mereka mu'alaf? Karena mereka sudah bisa. Minum Ensure Gold saat sahur dan berbuka. Kuatkan puasa, kuatkan ibadah. Bisa menjawab 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan 1, makan 3 ngaku 1. Oke? Giliran Tuhannya keciduk di perjanjian lama membunuh hanya gara-gara kata botak, dia nyangkal. Itu yang buta huruf itu gitu. Udah jelas-jelas di mana-mana diajarkan Yesuslah Tuhan itu, Yesuslah Tuhan itu. Bapa adalah Yesus itu yang datang dalam rupa manusia. Giliran dijelaskan perjanjian lama, Yesus yang melakukan pembantaian, Yesus yang memerintahkan membunuh apapun yang bernapas. Itu bukan Yesus. Buta huruf gak tuh? Buta huruf. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mana ada buta huruf? Rasulullah Muhammad SAW dikatakan ummi karena beliau tidak mengerti kitab Taurat itu apa, Zabur itu apa, Injil itu apa. Tapi kecerdasannya belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mengalahkan kecerdasan beliau. Ya, sementara Anda baca kitab Al-Quran terjemahan. Nah, coba apa yang menjadi tolak ukur ketika Anda hanya menggunakan terjemahan memahami At-Takwir ayat 8? Malu kan Anda? Malu. Itu makanya aku bilang saya jijik. Anda belum tahu apa-apa, sok bahas Quran. Hanya baca sampul buku kedokteran, buka praktek. Siapa yang mau jadi pasien? Hanya orang sedeng. Kami nggak mau menjadi pendengar Anda ketika Anda membahas Al-Quran, membahas hadis. Nggak mau kami. Kenapa? Kalian itu membaca kitab kalian aja, kalian belum paham. Yesus ngaku manusia, Anda ngaku dia Tuhan. Yang mana yang kira-kira buta huruf di situ? Yesus atau kalian? Nah, jadi inilah yang dikatakan kasih sayang. Rahmat itu bukan hanya masalah peperangan. Kalau masalah peperangan, Bung, sampai hari ini orang di Papua tidak nyaman dengan orang yang menganut agama seperti agama Anda. Paham? Orang tidak bebas beribadah di sana disebabkan oleh orang yang agamanya sama seperti agama Anda. Paham? Baru-baru ini TNI dan Polri meninggal. Siapa yang bunuh? Apa agamanya? Coba, kalau itu yang kalian jadikan dasar pijakan. Anda mengatakan kami mayoritas di dunia. Betul. Anda mayoritas. Apakah karena kebenaran membuat kalian mayoritas? Tidak. Karena kenyamanan yang membuat kalian mayoritas. Bebas, bebas. Bebas ini, bebas itu, bebas ini, bebas itu, bebas ini, bebas itu. Nggak ada yang haram. Enak nggak? Enak. Coba masuk ke Jepang sana, bawa ajaran Islam, bawa ajaran Kristen. Mereka pilih mana? Ajaran Kristen. Kenapa? Enak, bebas, nggak ada aturan-aturan. Itu yang membuat kalian mayoritas. Pertama, kedua, karena kalian menyebar karena penjajahan, penindasan. Apa faktanya loh? Kita nggak usah lihat yang lain, lihat aja di negara kita ini. Lalu kemudian apakah ada dalil yang membolehkan itu? Ada perintahnya kan? Saya udah bacakan dalam kitab saudara kan, Ulangan 20. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawar perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima penawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Apakah Belanda mempraktekkan itu? Mempraktekkan. Atas dasar apa? Bible. Siapa yang memberitakan itu? Oh, Yesus. Siapa Yesus itu? Kata Kristen, dia itu adalah Yote Papi yang datang dalam rupa manusia. Telan itu dan camkan itu. Islam rahmatan lil alamin, tidak bisa goyah. Silakan Dinda Rifa. Ya, saya tertarik dengan pernyataan bodoh-bodoh tadi ya. Tapi kalau kita lihat nih dalam kitab mereka, justru mereka yang dikatakan bodoh nih. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tulul, ya kan? Jadi kata-kata ini tuh ada di dalam Bible kalian. Dan ada yang mengaku bodoh memang ya. Yang mengaku bodoh itu ya ini dalam 2 Korintus. Tahu kan siapa penulis kitab Korintus? Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku.
Yang kecil itu memang kamu sabar terhadap aku. Yang bodoh itu siapa? Yang aku bodoh inilah. 2 Korintus pasal 11-16. Ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh. Udahlah bodoh, nggak mau lagi dikatain bodoh, ya kan? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. Jadi udahlah bodoh, nggak mau dikatain bodoh, karena bingung aku sama bodoh. Jadi kalau dalam Islam itu nggak ada kayak gini-gini aja. Oh iya ya, ya payah kalau baca Bible ini kena banet kita. Kalau Al-Quran nggak ada kena banet loh, karena nggak ada kata-kata gitu. Nah jadi dalam ajarannya perjanjian lama itu bahkan Yeremia mengatakan sungguh bodohlah umatku itu. Dan memang yang mengaku bodoh itu bukannya umat Islam sih, tapi ya sudahlah ya, kami nggak bodoh soalnya gitu. Yang bodoh itu orang-orang yang diambil menjadi murid, lalu ketika diberikan sebuah perumpamaan nggak paham dia. Apa kata Yesus? Bodoh kali kalian, kata Yesus. Kok nggak ngerti gitu? Bicara ragi Farisi, kok dia bilang ragi Farisi, Ken? Kok misalnya dia bilang ragi roti, ya kan? Bodoh. Oh ya udahlah. Oh ya di Bennett. Udah, makasih. 20 detik lagi tuh. Kalau aku sedekahkan buat haleluya. Ya, baca lagi, baca juga 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Waduh, nggak mau lagu mah. Aku Islam aja lah bang. Islam lah Ken, biar nggak bodoh kau Ken. Udah nggak usah bawa aku. Ya silakan Ya, saya Pak Hakim dan Uti. Ya, pertanyaan saya, di mana-mana yang bodoh itu, ya, yang bodoh itu yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, pastilah dia nggak tahu apa-apa. Pengajarannya adalah pengajaran berasal daripada dirinya sendiri, ya. Ya, makanya orang yang nggak bisa baca, bisa tulis, dia bisa bilang, ya kan, sperma bisa keluar dari tulang dada. Dia bisa bilang, ya kan, air susu binatang dihasilkan dari perutnya. Dia bisa bilang bahwa satu malam ada 1000 bintang, ya, gitu kan. Dia bisa bilang matahari bisa nyemplung di lumpur hitam, ya. Dia bisa menceritakan ya dengan wahyu, katanya ada orang tidur 300 tahun, 100 tahun bisa hidup lagi gitu ya. Bagai orang tidur gitu. Itu seperti ini. Dia bisa bilang batu-batu bisa bicara. Bahkan dia bisa bilang ya batu bisa punya lisan ya, bahkan lah sorga dan bumi bercakap-cakap ya kan, sorga dan neraka bercakap-cakap, matahari bisa berjalan gitu ya kan, tiang-tiang langit punya tiang. Nah yang seperti ini ajaran siapa? Ini jelas orang yang bukan orang pintar kalau saya bilang, itu kan ajaran orang-orang zaman dahulu ya, yang masih primitif, ketika dia mengatakan ya bahwa seorang bayi ketika dia menangis itu karena setan gitu kan, bukan karena dia ngirup oksigen, tapi karena setan ya, ada sentuhan setan. Nah seperti inilah yang namanya bodoh. Kalaupun Rasul Paulus mengaku dia bodoh ya, aku bodoh untuk memuliakan Tuhan, itu konteksnya ya. Aku memang orang-orang, loh kalian nggak dengar saya? Halo? Jangan diulang-ulang. Ungkap ini. Iya, enggak suaranya. Iya, suaranya kayak gitu ya. Jadi kebodohan ya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan memang kebodohan ya, memang pemberitaan tentang salib merupakan kebodohan buat orang-orang yang akan binasa. Jadi orang-orang yang bakal masuk neraka, mereka bodoh menilai hal-hal yang agung, kudus, mulia, yang tak terselami ini. Ya itu dia. Adapun ayat-ayat yang dipakai, ya ampun, tinggal buka nih ya. Apa maksudnya 2 Korintus 11:16 ya? Ya itu tinggal buka aja deh. Permalukan nanti kalian di situ. Ya asal comot aja. Ya asal comot gitu loh ya. Nah apalagi tadi tuh ya, buta huruf ya kan? Ya Anda mengatakan ya itu dia. Anda jijik itu. Padahal memang aku bilang kamu nggak tahu apa-apa. Ya, Elohim itu adalah kehendak, dialah yang berkehendak di dalam perjanjian lama. Semua kehendak Elohim itu dinyatakan gitu loh. Udah dikasih tahu berkali-kali. Orang bodoh itu yang seperti ini, diulang-ulang. Jangan pakai ayat perjanjian lama untuk membenar-benarkan kamu punya pendapat. Ngawur, nggak nyambung gitu loh. Udah dibilang ya, perjanjian lama itu ya tidak ada Yesus di situ. Ya kan, karena yang dibicara di situ adalah kehendak Bapa. Ya, kehendak Bapa adalah ya mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia ya, dan untuk menyelamatkan manusia itu, penyelamatan itu ada di dalam anaknya. Jadi anaknya itu karyanya gitu loh.
Ya, Yesus itu kehendaknya. Itu harus Anda ketahui. Ini pun Anda bodoh, nggak tahu apa-apa, diajarin malah sok tahu gitu loh. Ya, nggak ada Yesus di perjanjian lama. Yang bicara di dalam perjanjian lama itu adalah Elohim, kehendak Elohim dalam rangka penyelamatan umat manusia yang belum terlaksana gitu loh. Oke, itu yang harus kamu ketahui ya. Jadi jangan sok tahu dengan ajaran orang bilang ada Yesus. Nah, kalau di dalam Al-Quran memang begitu soalnya. Ya kan? Nabi Isa dibilang ada di dalam kitab Musa, bahkan saudaraan sama Musa. Nah, itu kan di tempat Anda. Jadi Anda mungkin ya membawa-bawa gitu kan, membawa-bawa konteks Anda di dalam Al-Quran ke dalam kitab kami. Isa dibilang ada pada zamannya Musa gitu kan. Nah, ini kan artinya tidak tahu gitu loh, bodoh. Oke, silakan Pak itu. Pak Hele. Oke. Saya sambung ya. Sepertinya ketika saya kritisi perkataan si Juma tentang Mu'alaf, dia langsung seolah sudah minta maaf sama Mu'alaf. Padahal itu pernyataan kamu yang mengatakan apabila tidak tahu apa-apa, berarti dia kan bodoh. Ya kan? Seperti Mu'alaf, dia kan nggak tahu apa-apa loh. Tiba-tiba dia mengimani sesuatu. Itu loh maksud saya Juma. Oke. Dan kemudian kamu tadi larinya ke orang bodoh. Bicara 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu. Nah kalau saya bilang 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1 toh. Justru beda. Masa 1 sama dengan 99? Asmaul Husna itu. Ya kan? Jadi pintar dikit lah. Kemudian gini, kalau kamu tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa Nabi kamu tidak buta huruf. Pertanyaan saya nanti, apakah kamu tidak takut nanti kalau nabimu dituduh bisa mengarang ternyata? Bukankah selama ini kata buta huruf disandingkan kepada nabimu adalah suatu mukjizat? Ayo kamu harus jujur gitu loh. Jangan selalu bermain di 2 kaki gitu loh. Ya, kalau berjalan boleh 2 kaki. Kalau berkata-kata itu harus selalu jujur gitu loh ya. Terus kamu gini loh. Tema kita kan bicara tentang rahmatan alamin atau bicara kasih sayang. Ya kan? Di dalam perdiskusian kita saja kamu sudah membuktikan kamu bukan rahmatan alamin. Sebagaimana kamu selalu sering mengatakan kamu jijik melihat manusia. Coba kata-kata kami itu menjijikkan. Kamu katakan jijik kepada kami. Hilang sudah kasih sayangmu itu atau rahmatan alaminmu itu nol sama sekali. Oke? Itu harus kau renungkan itu. Kemudian kenyamanan tidak ada haram kamu bilang karena tidak ada haram. Aduh. Ini sebenarnya bisa sih saya tunjukkan ayatmu bahwa haram itu halal buat kalian, ya. Nanti saya tunjukkan lah kalau masih ada waktu soalnya ini udah singkat. Kemudian di Al-Arab kita closing aja habis ini. 199 loh, ya. Justru kamu inilah orang-orang bodoh loh. Ada nanti kau baca tuh di Al-Araf 199, di Al-Furqan ayat 25. Ya, orang-orang yang berkata-kata yang tidak bagus itu orang bodoh gitu loh. Ini Al-Qur'anmu menggampar kamu. Waktunya habis. Jadi kita buat dulu kesepakatan. Sampailah dulu sekali lagi. Ya, sebentar. Sekali lagi habis itu closing. Ya ini ya, habis orang ini menanggapi closing bagaimana? Iya. Iya, closing Pak. Udah kemana-mana, udah dapat. Ya, baik. Bukan ini giliran orang ini Bu, giliran orang ini Bu. Aku diamlah tante ngomong aja tadi. Oke, habis ditanggapi closing mungkin permintaan. Nanti diganti sama yang lain yang di bawah ya. Besarkan layarku Ken. Aku mau ngajarin Tante Uti di sini. Tapi pakai nilai akademis lah ya, jangan pakai asumsi lah ya. Kata Tante Uti orang tidak bisa membaca dan menulis itu bodoh kata Tante Uti. Inilah makanya banyak-banyak baca literatur. Nah, bahkan zaman sekarang ada suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Namanya adalah disleksia. Terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual normal. Apakah orang yang tidak bisa membaca, kesulitan membaca bisa dikatakan bodoh? Nah, ini dia. Maka kita buktikan dengan data sejarah. Nama Albert Einstein saat ini seolah telah identik dengan kata jenius. Namun siapa sangka penemu teori relativitas ini ternyata juga seorang penderita disleksia. Meski begitu, faktanya menderita disleksia tak membuat Einstein menyerah. Dan tahu siapa Einstein sekarang? Jadi parameter kebodohan itu bukan karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini kita bicara tentang sebuah kenyataan, realita ya. Apa yang Tante parameterkan itu blunder gitu loh. Jangan karena dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, karena memang dia memiliki disleksia itu dikatakan bodoh. Einstein itu kurang apa itu? Hah?
Tapi yang bodoh itu adalah mereka yang apabila dikatakan 1, dia bilang 3. Itu baru bodoh. Uang seharusnya tidak diam, uang harus bekerja. Mulai trading dengan All-in Trade, buka transaksi. Wow, itu. Dia bilang dia bilang gini, aku adalah enggak, aku ganti. Orangnya diperingati ini terus. Iya, sorry kayak tap guys sampai 5.100 juta biar nggak terungkat ini Rom. Jadi aku bilang lagi ya, nggak itulah ya. Pokoknya yang itu adalah orang-orang yang apabila dikatakan bahwa aku manusia, dia bilang enggak, aku pokoknya Tuhan lah kau itu, katanya. Ya, nggak ngerti dia, udah dibilang pakai bahasa Indonesia pun nggak paham juga. Ya, jadi jangan parameter ketika dikatakan seseorang itu kecerdasan intelektualnya terganggu hanya karena dia tidak menulis, tidak membaca. Ini bukan berbicara tentang Nabi Muhammad ya. Jangan nanti kalian framing pula. Uni Rifa bilang bahwa Nabi Muhammad disleksia. Nggak ada seperti itu. Tapi ini adalah sebuah parameter. Bahwa stupid itu tidak dilihat dari bisakah membaca atau tidak. Ini fakta yang tidak bisa kalian bantah, jedor. Silakan Bang Zuma. Oke, jadi Ummi bagi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa baca tulis Taurat, ya. Ini diterangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala tahuttu ya. Oke, dikatakan seperti itu. Jadi dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu-ragu orang yang mengingkarinya. Jadi Ummi di sini artinya dia tidak tahu Taurat, tidak tahu Injil, tidak tahu Zabur, tidak tahu Mazmur, dia nggak pernah belajar tentang itu. Seketika tiba wahyu datang kepadanya dengan sendirinya, menerangkan tentang kitab-kitab terdahulu. Apa pembuktiannya? Lihat dalam surah Al-Jumu'ah di sana. Wallati ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Rasulullah yang datang kepada bangsa yang buta huruf itu membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab, mengajarkan mereka hikmah. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf mengajarkan hikmah, mengajarkan kitab? Gak mungkin. Nah, yang Anda katakan tadi itu 1 kali 1 kali 1. Apa itu? Emang kamu mau mengkali-kalikan Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus? Ingat, di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, siapa Hale? Ada 3 yang memberikan kesaksian. 3 loh, bukan 1. Jadi jangan kau katakan kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tidak, ini 3. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Tolu 3. Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan 1, 3. Ini yang dikatakan buta huruf. Tolu. Udah dinyatakan 3 Tuhannya, ngaku-ngaku 1. Makan 3, bayar 1. Buta huruf itu gitu. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Anda buta terhadap kitab. Anda hanya berangan-angan saja. Lalu kemudian Ibu Uti mengatakan, oh yang bodoh itu yang mengatakan langit bertiang. Kitab Anda yang Anda gunakan, Ayub 26 nomor 11, di tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Ibu mengatakan bodoh. Kitab yang mengatakan ada langit bertiang. Nah ini telan itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW yang Anda katakan bodoh, tidak pernah belajar tentang langit, tentang astronomi. Dia katakan halakas samawati bighairi amadin. Dan dia Allah menciptakan langit tanpa tiang. Mana coba? Mana yang bodoh di sini? Rasulullah mengatakan langit dicipta tanpa tiang. Kitab Anda mengatakan tiang-tiang langit berdansa-dansa. Bergoyang-goyang. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi Bu Uti, ini sudah bergeser dari tema. Kembali kepada tema, rahmatan lil alamin itu hanya ada di Islam. Ajarannya, kaidahnya, akhlaknya, semuanya hanya ada di Islam. Kalaupun ada yang keliru, itu umatnya, itu oknumnya. Islam itu sempurna, Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada yang Anda temukan tidak rahmatan lil alamin, itu oknum. Tapi ajarannya, subhanallah.
Maha Suci Allah. Demikian. Allahu Akbar. Oke, terima kasih sudah ditanggapi. Jadi sebelum kita nanti ke closing statement, saya harapkan waktu kalian diberikan sedikit lagi atau satu-satu orang nanti tinggal di room supaya ada viewer yang naik, 2 dari Muslim, 2 dari Islam untuk bertanya ke Kristen dan ke Muslim. Hanya sebatas bertanya, tidak bisa menafsirkan, tidak bisa bernarasi ya, bertanya kalau bisa ya. Setuju Bang Juma, Rifa, Kak Uti, Haleh? Oke. Ya. 2 ya. Oke, thank you. 2 ya. Oke. Kedengaran Kak suara saya? 2 nanti dari viewer yang di bawah, 2 Kristen, 2 Islam, untuk hanya sekedar bertanya ya. Nanti kalau udah bertanya dijawab, kalian tidak bisa menanggapi. Terima kasih. Silakan closing statementnya 6 menit dibagi 2. Ya, saya ya Pak. Kedengaran suara saya kah? Ya, aman. Ya. Ini enggak, soalnya dia enggak goyang-goyang ya. Jadi jelas ya. Pak Juma tadi mengatakan bahwa buta huruf itu karena dia tidak tahu Jabur, Injil dan Taurat. Iya, itu terbukti jelas ya. Oleh sebab itu pemberitaan tentang Jabur, pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang Taurat ngawur semua. Ya karena nggak pernah tahu, nggak pernah baca gitu ya. Padahal yang anehnya di dalam Al-Quran dia mengkonfirmasikan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Padahal dia mengkonfirmasikan bahwa dialah yang ada di dalam sejarah-sejarah Taurat, Injil, dan Jabur, gitu kan. Padahal dia mengkonfirmasikan bukti-buktinya ada di kitab-kitab Taurat, Injil, dan Jabur. Padahal dia memerintahkan rasulnya untuk bertanya kepada pembaca kitab Taurat, Injil, dan Jabur. Ya jelas ya, Anda jelas memberitahukan kepada saya bahwa apa yang diutarakan oleh Nabi Anda mengenai kitab Injil, Taurat, dan Jabur adalah dari orang yang buta huruf, tidak membaca itu sebelumnya. Jadi ya mungkin dongeng-dongeng gitu kan. Ya memang betul dongeng-dongeng, karena apa? Dia menggambarkan Isa itu adalah Yesus, tapi gambarannya ngawur total. Ya jelas itu konfirmasi yang jelas gitu ya kan. Ya jelas dia ini ya. Ya lalu Anda mengatakan bahwa ajaran bodoh ya seperti itu ya kan. Bagaimana Anda mengatakan tadi tiang-tiang langit itu kan kalau di tempat kami itu kan itu kan umpama. Tetapi di tempat Anda dikatakan bahwa air sperma keluar dari tulang dada itu bukan orang pintar yang bicara seperti itu. Ya bumi itu datar, bukan orang pintar itu ya kan. Bukan orang yang mendapatkan wahyu, jelas bukan, ya kan? Dikatakan bahwa apalagi itu banyak sekali ya, yang seperti itu banyak sekali. Bahkan dikatakan bagaimana mungkin ya batu bisa bicara. Ini kan ini aneh gitu. Itu bukan orang pintar yang bicara begitu. Bagaimanapun sampai kapanpun, dimanapun batu nggak akan pernah bisa bicara. Ya yang bisa bicara itu benda-benda yang hidup gitu loh. Ada rohnya di situ. Ya apalagi. Nah sekarang saya mau closing ya. Jadi ajaran rahmatan lil alamin adalah Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu ya. Bahkan Yesus mengatakan apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, kamu tidak ada kelebihannya dengan orang-orang berdosa. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan ya perangilah ya, ajaran yang mengatakan gigi ganti gigi ya, jelas tadi Rifa dan Pak Juma mengatakan kepada halayak ramai ya bahwa kalau dibunuh ya balas membunuh, ada hukum kisas, bahkan membunuh boleh. Ya, asal dengan tidak cara licik, asal dengan alasan yang benar gitu kan. Nah, seperti itu ya, bahkan dikatakan bahwa mengasihi hanyalah kepada orang-orang yang seakidah ya. Adapun ayat-ayat yang diberikan itu ya konteksnya adalah boleh berkasih sayang dengan orang-orang kafir tetapi yang terlibat perjanjian gitu kan. Bagaimana Anda bisa memberitahukan kepada saya bahwa inilah yang namanya rahmatan lil alamin. Bahkan tadi Pak Hale telah mengatakan ya bahwa di dalam Maryam ya Allah sendirilah yang menyesatkan orang-orang itu untuk berbuat dosa. Lalu ketika dia berbuat dosa dia dihukum gitu ya. Adapun ayat-ayat ya silakan Pak Hale. Ya. Ayo Hale close. Oke, jadi poin bicara tentang Umi ini ya bahwa Rifa dan Ustadz Juma ini beda pendapat ini. Yang mana Rifa ya bersekuku ya bahwa dia mengatakan Nabi dia buta huruf loh, sedangkan Juma sangat nekat mengatakan bahwa nabinya nggak buta huruf. Inilah dalam hitungan menit aja diskusi kita kalian udah beda pendapat ya. Nah kemudian begini loh Juma yang ingin saya jelaskan sama kamu. Kamu selalu mengatakan bahwa kami itu penyembah 3 Tuhan. Padahal itu udah sering kita
jelaskan sama kalian. Justru yang ada dusta adalah di diri kamu. Yang mana kalian selalu mengatakan bahwa Allah adalah tauhid, Allah adalah Esa. Faktanya bahwa Allah kau 99. Ya, itu nanti kau baca di Al-Isra 110, Al-Araf 180, Taha 8, Al-Jumar 62, Al-Hasir 24. Jadi Allah kau itu 99. Inilah kebohongan kalian yang selama ini kalian tutup-tutupin. Sesungguhnya Allah kalian itu bukan Esa, tetapi 99. Wow, banyak ya. Iya. Kalau 3 kau sibuk, yang 99 kau pura-pura nggak ingat. Itu sangat menyedihkan gitu loh. Ya, jadi belajar jujur lah, belajar jujur. Dan kemudian gini loh, saya baru nangkap juga ini pernyataan si Rifa ini. Seolah-olah ya, buta huruf itu cerdas. Lah kalau memang buta huruf itu cerdas, ngapain kamu capek-capek sekolah, nak? Ya kan? Buat apa? Buat apa kamu sekolah kalau memang cerdas kok buta huruf itu? Ya, jadi bicaralah secara logika gitu loh. Jangan bermain-main asumsi dongeng gitu loh. Ini udah 2023, ya. Kemudian mana dia tadi ya? Ini Juma ini seringkali mengungkapkan bahwa Al-Quran itu sangat sempurna dan sangat jelas. Ini udah sering saya bantah. Mungkin Juma mengharap saya lupa. Ternyata saya ingat loh. Kalau memang Al-Quranmu sempurna Juma di Ali Imran ayat 7, tidak akan mungkin ada mutasabihat. Apa itu mutasabihat? Ayat-ayat tidak jelas. Jadi kamu harus jujur kepada umat-umatmu gitu loh. Supaya mereka tuh teredukasi. Oh iya gitu loh. Jangan mereka membanggakan kamu padahal kamu menyampaikan sesuatu hal yang tidak jujur. Kalau memang ajaranmu itu sudah sempurna dan sangat jelas, tidak akan mungkin ada kata mutasabihat. Ya. Jadi jujurlah gitu loh. Maka sering saya sampaikan di forum debat kita, sesungguhnya kalian tuh nggak bodoh-bodoh amat lah. Cuma kalian tuh nggak berani jujur. Ya. Contoh sebagaimana dikatakan Rifa bahwa kami penyembah manusia. Ya kan kamu juga kalau kamu baca itu An-Nisa 4 ayat 128, Isa itu adalah Allah kok. Ya. Bisa dibuktikan memang Allah itu punya kaki, punya betis, punya wajah. Oke, waktunya habis. Jadi sebelum Bang Juma sama bentar. Sebelum Bang Saya Juma pamit sama mau jemput anak saya ya Pak. Pak Ken jangan dulu. seperti itu Saya Bu pamit Rifa. dulu lah, nggak Tunjukkan sopan. profesionalmu. Enggak sebentar saya pamit saya mau jemput anak saya. Aku yang kabur, Iken.